Ini pengakuan dari Kristennya sendiri, kita mau apa? Apa? Berarti kalian juga mengatakan Jadi begini ya. Jadi begini, kalau seandainya PKI yang diburu sama umat Muslim, pasti PKI ini merasa takut dan ada seperti intimidasi dan seperti nyawa mau terancam, dan mereka akhirnya memutuskan untuk memilih Islam secara keterpaksaan. Tetapi masalahnya PKI ini memilih masuk Kristen. Karena apa? Mereka mendapat perlindungan dari ya seperti itu. Lanjut. Apa Kores? Saya cuma menjelaskan ya, aja sih. tak tanggapi. Dia udah kepleset dia. Enggak, kalian pertanggungjawabkan perkataan kalian karena kalian mengatakan semua agama. Berarti orang yang beragama Buddha juga memburu PKI. Orang yang beragama Hindu memburu PKI. Betul? Iya, betul. Iya, seperti itu. Iya. Oke. Iya. Kalian siarkan ya itu ya. Kalian siarkan. Iya. Ini kan lagi kita lagi siar ini, kita lagi live. Iya, Kenapa jadi emosi sendiri? Loh, saya enggak emosi, makanya semua yang di live ini, di Komal ini kalian catat ya, pernyataan Kores ya. Ini perlu diviralkan ini. Semua Betul. agama, iya, semua agama memburu PKI. Betul. Betul, kecuali Kristen atau semuanya? Mau gimana? Mau dikecualiin nggak Kristennya? Bang, yang memberantas PKI itu pemerintah. Bang, bahwa agama Kristen tidak ada. Ya pemerintah kan ada agamanya, gimana sih? Lu kira pemerintah ateis? Kayak mana ini Manggolo? Loh, makanya loh, yang memburu PKI Lah itu lo, pemerintah. udah kepleset intinya. Magolo lu sudah mengakui tadi, Kristen itu dia lebih ke membela PKI daripada memburu PKI. Ya udah. Bang, kalian Apa? paham nggak? Kalian paham nggak? Yang memburu PKI itu pemerintah, paham nggak? Ada agamanya nggak? Loh, kalian kan mengatasnamakan agama itu berarti. Memang agama iya. Memang agama ya Tuhan. Karena semua orang yang beragama itu tidak suka dengan PKI. PKI ini mengata-ngatai orang-orang yang beragama, kan gitu. Makanya nanti yang di Sulawesi ada juga penuntutan demonstrasi pembubaran PKI gitu kan, dicari-cariin orang-orangnya kayak gitu. Iya. Tapi lu nggak mau itu, ya udahlah faktanya. Iya, faktanya seperti itu, betul. Itu kalian. Ya udah kalau gitu Manggolo mau ditarik lagi nggak ucapannya? Kristen membela PKI atau enggak? Enggak, lu saya enggak bilang Kristen membela PKI. Loh, terus tadi lu bilang katanya jangan masukkan Kristen gitu. Tadi maksudnya apa sih? Yang mengatakan seperti itu kan kalian. Gua bilang semua agama memburu PKI. Lu bilang Kristen enggak dong? Kan gitu lu bilang. Ya enggak memang. Ah, artinya Kristen apa? Artinya Kristen ini membela PKI kan gitu. Bang, itu kan bukan atas nama agama, Bang. Pemerintah. Piye tuh sampean tidak bisa membedakan pemerintah dengan agama? Lo kata siapa pemerintah? Kalau misalnya memang pemerintah gitu ya, kalau misalnya masalahnya dengan pemerintah, kenapa PKI nyenggol-nyenggol agama mulu kan gitu? Udah Res, diskusi aja Res. Apa tuh? Diskusi aja. Iya gitu, Manggolo udah kepleset ya. Jadi dia katakan Kristen itu dia membela PKI, bukan memburu PKI. Gitu. Viral ini. Ya viral. Viral ini. Orang Kristen membela pemerintah. Enggak. Lu ini koreksi tadi di awal lu kepleset lidah. Kepleset lidah lu tadi di awal. Lu bilang Kristen membela PKI, dia tidak memburu. Nah, itu yang lu bilang. Memang tidak loh. Memang tidak, Bang. Nah, artinya lu membela. Enggak, lu udah kepleset lidah lu udah kepleset lidah dan ini membenarkan apa yang gue bilang gitu. Kristen mulai berkembang menjadi beberapa persen di Indonesia ketika zaman PKI, di mana orang-orang yang tidak beragama masuknya ke Kristen. Selamat datang di kebenaran. Orang Kristen itu tidak membela agama, bukan atas nama agama. Enggak, udah lu nggak usah belintar-belintir. Ini di awal tadi udah ada. Kata siapa Kristen ikut apa memburu PKI kan gitu lu bilang. Loh ya kan memang seperti itu. Apa Artinya Kristen membela dong. Udah diam, PKI aja perlu kau bela. Apa ada orang Kristen yang menyatakan benci dengan PKI? Oh, mengatasnamakan Kristen. Udah diam lu. Iya, artinya Kristen tidak benci PKI ya? Enggak. Udahlah itu Kores. Dia tidak akan mengaku. Oke, Panglima silahkan masuk. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar diviralkan Jadi, ini. PKI itu adalah musuh bersama. Cuman ketika dikatakan PKI itu musuh bersama, hadir Kristen mengasihi musuh. Jadi memang kita dengan Kristen beda.
Kalau PKI itu adalah musuh negara, musuh agama, musuh masyarakat, Kristen tampil sebagai pahlawan untuk PKI. Karena PKI itu adalah kelompok manusia yang memusuhi, yang mengasihi musuhnya. Itu Kristen. Jadi kalau kita memusuhi pemakai pengedar narkobeng, mereka mengasihi. Kalau kita membenci pembunuh, pemerkosa, mereka mengasihi. Karena agama Kristen ini memang agama yang diajarkan mengasihi musuh. Kalau Tuhannya mengajarkan kita untuk memusuhi iblis, Kristen diajarkan mengasihi iblis. Karena agama Kristen ini memang jurusnya mengasihi musuh, mengasihi musuh. Iblis adalah musuh bersama, tetapi Kristen mengasihi musuh yaitu iblis. Mau kita buktikan, teman-teman? Yang jadi saudara iblis siapa? Sebentar, Bang. Mau kita buktikan, saudara-saudara? Sebentar dulu, Mau kita Bang. buktikan Ya, sebentar, bahwa Bang. Ya, jin sebentar. itu Mau kita Selesai buktikan, dulu. saudara-saudara? Sebentar, Oke, silakan, Bang. kita buktikan ya. Yuk. Salib itu adalah kutuk, baik bagi Tuhan pencipta langit dan bumi, maupun bagi kitab suci, Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi. Salib itu adalah hukuman bagi manusia yang dikutuk. Yesus dikutuk berdasarkan upaya iblis merasuki Yudas. Yudas berhasil, menurut catatan sejarah keimanan Kristen, Yudas berhasil mengkhianati Yesus dan berhasil membuat Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang merasuki Yudas? Iblis. Apa yang dihasilkan oleh iblis? Penyaliban. Siapa yang menerima hadiah penyaliban? Kristen. Siapa yang menerima hadiah dari iblis? Kristen. Bantai itu. Salib ini adalah hadiah dari iblis. Silakan Anda bantah. Silakan. Itu kamu yang ngomong. Itu Silakan, konsepmu, Bang bukan Kefas. konsep kami. Bang Keva, silakan. Kami tidak punya konsep hadiah dari iblis. Karena Tuhan datang menyelipkan kejahatan manusia di dalam penebusan, bukan hadiah. Kalau di posisi manusia seperti kalian memandangnya itu sepertinya kamu bangga-banggai iblis. Maka kalian anggap iblis bisa bertobat yang berupa jin itu. Dan makanya ada setan gorin bisa bertobat jika mengikuti Muhammad, kan gitu kan. Nah, kalau kalian kan nggak bisa setan gorinnya bertobat, ya kan? Dari sejak lahir sampai mati mengikuti kamu. Tapi dengan Muhammad dia bertobat tuh, setan gorinnya. Bener nggak? Bisa kelantungan di jenggotnya, bisa tidur di hidungnya, bisa kencing di telinganya. Betul nggak? Itulah. Kalau untuk Rasulullah Begitu setan korinnya bertobat, bersahabatnya. kalau untuk Yesus iblisnya bawa Yesus, itu bedanya ke padang gurun. Ya kan dia nggak bertobat kan? Bahwa diusir sama Yesus saat menguji Malah dibawa Yesus. oleh iblis. Usir. Dia Ya kan berarti Tuhan lu dia lembek kan lah, mengalah. nggak bisa bikin roh jahat Mengalah bertobat. iblis kan gitu. Ini gurunda kemana ini? Nggak masalah. Memang Ada. itu tidak ada Oh. gunanya. Biarkan dia mimpi dulu. Nggak Oh ada. iya siap. Oke, siap, Bro. Enggak benar. Iya kan nggak ada gunanya. Biarkan dia Karena mimpi. memang dia manusia, bukan manusia. Dia kan setan yang sudah jatuh dari surga. Dia memang tidak ada roh, nggak bisa bertobat lagi. Nggak ada istilah roh yang jahat tuh bisa bertobat. Nah, Oke. makanya Yesus Mari kita datang lihat untuk implementasinya. menebus Gantian dosa kita manusia. saudara. Jangan bicara sendiri. Nanti Anda dibilang gila beneran. Jangan bicara sendiri. Kamu Kita yang kita gila. intinya di sini. Dari tadi kamu ngomong. Makanya gantian kita, boleh ya? Orang Nah, ngomong dengarkan kamu saya, bilang dengarkan. gila, kamu ngomong sendiri gila. Ya nggak? karena ngomong sendiri nggak ada habisnya. Ya kamu kan kamu juga ngomong sendiri nggak ada habisnya. Loh, saya Ya, bertanya tadi siapa yang menerima Ya kan hadiah kamu dari ngomong iblis sendiri, berupa kenapa orang salib? bilang ngomong kamu bilang gila. Kamu ngomong sendiri Ya, dari kalau tadi ngomong panjang sendiri lebar itu semuanya. gila namanya, Bang. Kenapa nggak jadi ngomong? Bang. Jadi gila. Bang, kalau ngomong Gimana sendiri nggak itu bisa gila gila? namanya. Ya kan kamu yang Itu gila. ngomong sendiri kan? dia. Ngomong sendiri Ngomong kan. sendiri dia kan. Dari tadi semua diam. Nah, Ngomong sendiri kan. Belum selesai, belum. Masih mau ngomong. Gantian kita, ini bukan gereja. Saya buktikan kan bahwa kalian mulai itu dia bilang menerima hadiah. gereja lagi.
Lah kalau di gereja memang jemaat bisa ngomong, kan tidak boleh. Sekarang begini saudara, esensi daripada iblis itu berkarya pada masa Adam bekerja. Adam Bisa diberi belajar ngomong aturan. nggak, Duma? Adam diberi aturan, iblis datang menghapus aturan. Oke? Nabi Musa diberi aturan, iblis datang menghapus aturan. Yesus datang memberikan aturan, iblis datang menghapuskan aturan. Nah, kenapa aturan itu dihapuskan? Karena adanya salib. Berkat salib, aturan dihapuskan. Aturan tak ada lagi. Karena semuanya sudah dibebaskan. Sehingga Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Kan begitu poinnya. Satu-satunya agama yang menghapuskan hukum Tuhan itu hanya agama Kristen melalui salib. Berarti iblis berhasil menghadiahkan salib. Karena salib itu terjadi karena adanya upaya-upaya iblis. Nah Di sekarang mana siapa ada yang menerima? dikatakan. Sabar dulu, kan ada ujungnya pertanyaan baru Anda jawab. Sekarang salib ini kutuk atau berkat? Salib ini hukuman atau hadiah keselamatan? Hukuman salib itu untuk menyelamatkan atau untuk justru mencelakakan? Itu poinnya. Maka pertanyaan saya, menurut Tuhan salib itu untuk siapa? Jawab. Oke, saya jawab ya. Oh, santai itu. Saya tarik nafas, saya agak sesak. Tinggalin Ya kamu. makanya jangan emosi, santai aja kau. Iya, kau lah. Mm-mm. Kamu Santai aja bang, santai. selalu ada nyangkut-nyangkut. Udah sesak napas. Kamu ngomong selalu ada nyangkut-nyangkut. Iya kamu yang sendiri nggak mengaku penting. sesak napas kok. Kamu sendiri ngaku sesak napas, artinya kau emosi. Santai makanya, Ya jangan kan, kamu bernafsu. bikin saya Jangan emosi. bernafsu. Ini bukan Kamu gereja, bikin saya ini bukan emosi. tempatnya orang tolol. Ini tempatnya orang berakal. Nah, udah kau mulai bicara. Silakan. Iya. Tunggu, Jadi, tunggu aku mau itulah bilang. setiap Aku paling kata itu lucu tuh tidak waktu Bang benar. Juma bilang Kefas dibaptis dengan api yang dia botak seperti telur. Lanjut. Mau saya Jangan ngomong? emosi ya. Ya, silakan kau Jadi berbohong. gini. Lanjut. Gini, kamu yang berbohong. Karena kamu yang Ya berbohong. lanjut. Kebohongan Dan dimulai. tidak ada Ting. data, tidak ada data dibilang. Nah, kamu takut saya ngomong kan? Udah dibilang orang bohong. Nah, Kebohongan jadi dimulai. kamu Ting. tidak ada. Nah, kamu tidak ada data, berarti kamu itulah kamu yang bohong jadinya. Ya, Gak bohong usah kan kau berarti tanggapi saya yang nggak perlu itu. ngomong. Pertanyaan Ya, saya nggak perlu saya, ngomong. Saya nggak perlu ngomong kalau salib kamu bilang saya itu, bohong. salib itu apa Gimana menurut datanya? Tuhan? Salib itu apa menurut Tuhan? Jawab. Nah, salib itu Nah, pasti kebohongan di dalam langsung kau salib- jual ini kan? Silakan. di dalam salib itu dalam hukumnya Roma itu sebagai orang menghukum orang yang kejam kan gitu. Nah, jadi itu hukum Roma bukan hukum Tuhan. Orang Tapi kejam, kalau di dalam orang kejam. Satu, apa ya, lagi? tapi di dalam hukum yang kejam itu Tuhan menyelipkan penebusan dosa. Bukan hadiah. Tapi dia menyelipkan untuk satu tujuan untuk menebus dosa. Karena manusia tidak paham di situ. Kan ku bilang Tapi kebohongan ayat Tuhan dimulai yang kan? Nah, tengoklah. Ya tidak Nah, ada tengoklah. kebohongan. Kan udah ku memang. bilang kebohongan Yesus dimulai kan bilang, bohong. Aku akan disalib. Kan Yesus bilang, dalam Matius pasal Diselipkan kebohongan kebohongan. saya ada data. Di mana? Ya di dalam Ya, Matius tolong pasal tunjukkan 2, salib itu. 26 Eh. ayat 2 dikatakan ini sebentar lagi aku akan disalibkan gitu oleh para Di mana orang- dikatakan orang aku? Hei, Farisi, kan. Di mana dikatakan aku di situ? Di mana? Di mana? Woi, Itu Di mana dalam dikatakan Yohanes- aku di situ? Di dalam Matius pasal 26 ayat 2. coba kau Sebentar bacakan lagi ke saya. anak manusia akan di dalam Ya. di mana manusia akan disalibkan kan gitu. Memang itu Yesus Di mana kan kata anak aku? manusia. Di mana kata aku di situ? Mana kata aku? Ya Kan memang kebohongan tidak dimulai. ada kata aku.
Tapi itu aku begitu adalah dong. anak manusia itu Jujur sendiri. dong. Anak Ah, manusia. di mana? Di mana? Akan Di mana sebentar dikatakan lagi aku akan adalah anak disalib. manusia itu sendiri? Bohong lagi dia kan? Nah, Bohong lagi. memang Yesus itu bohong anak lagi. manusia kan? Ya kan dia bilang anak Bohong manusia. lagi. Yesus bilang Jadi saudara tidak menyembah ada anak manusia. bohong itu. Jadi Anak saudara manusia menyembah adalah anak Tuhan manusia. atas hari Sabat. Karena Eh, Yesus bohong mengatakan lagi. anak manusia adalah Tuhan atas hari Ini Sabat. orang Kristen ini dalam orang Kristen Matius ini disiksa pasal oleh 12 kebohongannya ayat 8. sendiri. Tidak ada itu. Bohong terus. Kan kita ada data-datanya kan? Ya Kan tadi Tuhan- Anda mengatakan anak dia manusia adalah Tuhan apa, atas manusia. Aku. Ternyata yang disalib anak manusia Ya, bukan memang aku. aku. Bohong lagi. Memang aku anak manusia itu kata Yesus. Loh kok memang anak aku? manusia. Kok aku? Yudas juga anak manusia kok. Itu anak manusia Suka yang bohong berdosa. Dia kan tidak. Iya, yang dikutuk, Ya kan, yang dikutuk Tuhan orang jadi berdosa manusia. atau bukan? Yang dikutuk orang berdosa Ya. atau bukan? Tidak berdosa lah Ayo. Yesus. Yesus mengatakan Iya, berarti dalam bukan dia yang Yohanes disalib. 10 ayat 36. Ya kan disalib Berarti bukan dia yang karena disalib. dia memang dituduh. Kan difitnah, Hah? dituduh. Berarti dia bukan disalib. Ya kan dituduh Bukan dia yang disalib kan? ternyata. Jelas. Ya. Dia tidak berdosa. Tuhan tinggal diam. Ya kan? Ketika dia Nyatanya, dituduh, Tuhan tinggal memang diam. memang dia tujuannya Ah. untuk diselipkan tentang penebusan dosa itu. Diselipkan, bohong lagi. Bohong Ya lagi. nyatanya Yesus mengatakan bohong lagi. dalam Matius pasal 26 ayat 28, aku akan mencurahkan darahku untuk sebagai perjanjian baru dan untuk pengampunan dosa. Di mana banyak itu orang. tertuang? Di mana itu? Di mana tertuang itu? Di dalam Matius pasal 26 ayat 28. Bohong lagi. Apanya bohong? Sel- Kamu baca aja sendiri. Ada di situ. Bohong lagi. Apanya bohong? Kamu juga ngapa? Itu ngapa kan? dalil. Kalau masalah-masalah Dalil. masalah-masalah Dengar, begini dengar. kamu Gantian kita. lewatin. Yang Gantian masa-masa kita, begitu gantian. Kamu loncatin, Gantian kan kita. gitu kan? Gantian kita, gantian. Ya, sudah. Bayangkan Silakan, aja saya kamu sudah sudah selesai. kamu 3 tahun lebih kau ngomong sendiri kau. Ya kayak orang gila memang. Jadi kalau Anda Iya, membawa kamu Matius yang ngomong. 26, itu ngomong lagi dia, ngomong lagi. Memang sakit. Sudahnya lidahnya pendek, banyak bicara lagi. Jadi Ya, Matius kamu 26. ikut-ikutan dari tadi saya itu kan ngomong ngomong juga, kamu lagi. ngomong. Ngomong lagi. Ya kamu ngomong, kan saya cuma juga tadi. Ya kan tadi saya cuma menertawakan kamu aja nya. Ya, kamu tuh nggak Karena kau sadar diri bohong. aja, Duma. Kamu bohong. Nggak sadar Jangan banyak diri. bicara. Saya sepanjang ngomong kamu mau hemat mau hemat lidah, apa tuh hemat lidah. nyatut Hemat lidah, hemat begitu. lidah. Hemat lidah, hemat lidah. udah, Lidahmu itu tinggal sama-sama sikit. dah. Ya udah. Oke, yuk. Matius Kamu yang 26. nggak mungkin. Matius 26 nomor 26 harus kau baca. Yang dikatakan darah di situ itu anggur, yang dikatakan daging di situ itu adalah roti. Jangan kau pikir Makanya itu darah kamu beneran. Dasar kau itu kanibal kau ini, kanibal kau. Ya kan, Ti? Kamu nggak paham itu. Di situ Dalam dikatakan saat darahku itu apa? Darahku di situ apa? Darah beneran atau anggur? Itu. Setiap perkataan Yesus itu ada selipan tentang penubuatan. Selipan. Ujung-ujungnya pembohongan, ya kan? Ujung-ujungnya Ya, memang pembohongan. itu ternyata itu. Kamu Aku memutar akan balikkan menumpahkan darahku orang Yahudi. untuk Orang Yahudi itu sebagai dengar, perjanjian baru, saudara, kan, saudara, di situ. saudara, hemat lidah, saudara, lidahmu, jaga lidahmu, saudara. Orang-orang Yahudi itu dalam tradisi keagamaan mereka selalu menggunakan anggur dan juga roti di dalam upacara. Kenapa ente mengatakan darah di situ darah beneran? Dasar kanibal ente pembohong. Memang Di itu situ tidak ada hubungannya. beneran. Loh, di mana dalilnya bahwa yang disalib itu adalah orang yang benar? Di mana dalilnya? Yang kena hukum salib Kan itu Yesus. orang yang dikutuk. Pertanyaan saya sama Muni, siapa yang dikutuk di antara dua manusia ini? Yesus atau Yudas? Coba kau jawab. Ya. Ayo, kebohongan nyatut-nyatut dimulai. lagi ya. Silakan. Nah, Ya, jangan kebohongan nyatut, jangan dimulai. nyatut. Jangan suka nyatut. Jangan suka Ya. nyatut ya. Siapa di antara dua manusia ini yang dikutuk? Yesus atau Yudas? Kebohongan dimulai. Silakan. Di situ penyalipan
tidak dikatakan dikutuk, tapi kalau yang dijelaskan oleh Paulus bahwa Yesus menggantikan kutuk menjadi kutuk di atas kayu Bohong salib. lagi. Tapi itu memang Bohong lagi, kita orang-orang yang saudara-saudara. sedang terkutuk. Kita memang Bohong tidak lagi, bisa melihat saudara-saudara. surga, tidak masuk surga karena kita Kebohongan. terkutuk dalam Bohong dosa. lagi. Makanya Bohong semua lagi. manusia cari surga. Nah, ini kan gila Bohong kan lagi. jadinya. Bohong. Gila dia. Bohong lagi. Bohong lagi. Gila dia tuh. Pertanyaan Orang belum saya, jelas. siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus atau Yudas? Karena di situ dikatakan terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Dia yang Kan mati di di atas situ tiang salib dikatakan. itu yang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang itu, terkutuk? Mas. Yesus atau Itu, Yudas? Jawab. Kamu bilang jangan ngomong Kebohongan. sendiri, jadi gila. Kebohongan dimulai. Kan gitu. Jawab. Kalau ngomong sendiri itu gila. Kan begitu kan? Nah itu kau ngomong sendiri. Itu kau ngomong sendiri. Ditanya Loh. apa, dijawab apa. Nah, Pertanyaan tadi saya, belum siapa yang jawab dikutuk dua oleh kata, Elohim? saya udah Yesus kamu atau 10 Yudas? kata, 1000 Silakan. kata kamu. Kamu sudah berulang-ulang nanya, gila. Nah, tuh. Jadi begini cuma yang dikatakan Yesus menggantikan kutuk kita sebagai kutuk. Makanya disebut terkutuklah yang di kayu salib. Gitu lu sayang. Jangan salah pengertian kita yang Jadi yang siapa yang terkutuk, dikutuk? tapi diganti. Yesus atau Yudas? Tapi kita yang diganti. Kita yang digantikan. Jadi yang dikutuk siapa? menjadi Yesus atau kutuk. Yudas? Yesus menggantikan kutuk kita jadi terkutuk kan gitu. Memikul kutuk kita. Tertulis itu kok Yesus menggantikan kita untuk menebus dosa kita jadi kutuk. Makanya disebut terkutuk lah. Itu loh. Begitu kalimatnya. Sama ini cuma membesar-besarkan yang tidak ada isi. Jadi siapa yang dikutuk? Yesus atau Yudas? Saya bilang Yesus menggantikan kutuk untuk menebus Enggak dosa ada kita. mengganti-mengganti. Hei, jangan bohong. Enggak ada mengganti-mengganti, enggak ada. Jangan bohong. Tidak Ayatnya ada kan dalil. jelas itu. Tidak ada dalil. Kan kitabnya Yahudi. Di dalam tradisi Yahudi, Loh. yang dikutuk itu ya pelakunya, bukan pengganti. Di mana? Di mana tertulis di dalam kitabnya Yahudi Iya. bahwa yang dikutuk itu adalah pengganti? Di mana? 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 Jawab. Dia udah gila ini. Jawab. Itu memang Ayo. dikatakan. Memang dikatakan orang yang kalau tergantung melewati malam nanti disebut terkutuk kan gitu. Orang-orang Nah, siapa dulu. itu? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu yang dikutuk orang Elohim dulu itu siapa? kala Yesus perang, atau Yudas? Kan dia kan waktu dulu kan kala perang orang-orang digantung di atas tengah. kayu itu Ngaur. kan. Ngaur. Memang Ngaur. itu ceritanya di dalam Pertanyaannya, bilangan pertanyaan saya. Keluaran pasal berapa Pertanyaan saya. Di situ. Pertanyaan saya jelas. Jangan bicara sendiri. Pertanyaan saya jelas. Dia Oke, dia kamu ngomong tunjukkan sendiri di tadi. mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi bahwa yang disalib itu adalah pengganti. Mana dalilnya? Yesus Jangan kau tolong. berbohong. Itu artinya Paulus mengambil contoh. Kok jadi Paulus ya? Saya contoh tidak orang tanya yang- Paulus. Yang saya tanya kitabnya Ya orang kan? Yahudi yang Paulus mengatakan ambil yang dari disalib kitab itu Yahudi. adalah pengganti. Ya di mana dia ngambilnya di mana? Ya kan Di mana? Paulus mengambil kitab mana? contoh orang yang terkutuk itu digantung di atas Mama, salib itu. Jangan ke situ dulu. Ya Yang kan kita itu minta memang itu begitu. adalah dalilnya, dalil di dalam Memang di kitabnya sana Yahudi nggak ada. bahwa Mana ada kitab yang Yahudi disalib bilang yang itu terkutuk adalah itu pengganti. Mana? Berarti nggak ada berarti. Di dalam Berarti kamu pembohong. Yesaya pasal Berarti 5, kamu pembohong. 54. Berarti agamamu
diasaskan di atas kebohongan. Ya kan boleh 3 Berarti kali agamamu bohong kan, bohong, 3 hal. ngarang-ngarang cerita. Kan Islam ngajarkan boleh 3. Ya kalau di tiga- agamamu 3 seluruh bohong, hal. kan. Dalam agamamu Tidak ada seluruh kita hal. bohong. Dalam agamamu seluruh hal Tidak boleh-boleh. ada bohong kita. Saya buktikan. Sedikit Saya buktikan pun di tidak. agamamu. Saya buktikan Tidak dalam ada agamamu itu. segala hal boleh bohong. Itu cuma kamu Saya buktikan yang dalam tidak agamamu bisa terima boleh bohong. aja. Oke. Saya katakan ini. Ini saya bacakan samamu. Saya bacakan dalil kalau di dalam agamamu semuanya itu berasal dari kebohongan. Roma 5 nomor 20. Ya, itu kalau bohong. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Sabar, diam. Saya buktikan kalau agamamu itu dibentuk dari seluruh kebohongan. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana ada dusta, di mana ada dosa, harmatia dalam bahasa Yunani, maka di situ bertambah banyak. Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi kata Paulus, di mana ada dusta, di situ kasih karunia semakin bertambah. 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban. Diam dulu. Baiklah, aku sendiri bukan merupakan satu beban bagi kamu. Ini ngomong sendiri Tetapi gila, tetapi dalam kelicikanku, aku buktikan samamu kalau agama Kristen itu dibentuk dari kebohongan. Oke? Jangan tahu 2 Korintus 12, 16. Iya, dengar. Bukti bahwa nanti dalam gila agamamu kalau itu banyak semua ngomong. bohong boleh. 2 Korintus Ngomong 12 gila nomor nanti. 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan kebohongan. Aku menjerat kamu dengan kebohongan. Jadi agamamu itu didirikan di atas kebohongan. Oke? Paham sampai sana? 1 Korintus 15:15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak akan dibangkitkan. 1 Korintus 15 nomor 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Tuhan. Nah, terhadap Tuhan aja berdusta. Agamamu itu berdiri di atas kebohongan. Itu dalilnya. Silakan. Oke, kita jumpa lagi. Bentar, Jadi- Bang Harepa. Sebentar, belum ke El Sadai. Bang Harepa. Jaringan saya jelek ya. Iya, agak lelet gitu. Nda. Ya, Buka Bang. mute-nya. Yuk, silakan. Muslim apa Kristen, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, sebentar dulu ya biar dijawab dulu sama kebenaran. Silakan El Sadai. Oke bang, bahwasan tadi kusimak membawa kebohongan kan gitu. Bahwasan gini bang, yang mengaku bohong kan jujur. Bukan mengaku aku jujur tetapi bohong. Itu cuma. Dengar nih cuma. Bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna, maupun nabi maupun rasul tidak ada yang sempurna bang. Hanya yang sempurna hanya Tuhan, kan gitu. Tuhan Nah, itu Yesus Tuhanmu nggak sempurna. nggak lama. Itu Tuhanmu jangan dipotong Yesus dulu, nggak Mbak. sempurna. Jangan dipotong dulu cuma ini. Bahwasanya namanya Tuhan pasti menyelidiki hati bang cuma. Apakah dia benar-benar percaya kepada Tuhan? Kan gitu. Apakah dia jujur? Apakah dia merasa jujur tetapi bohong? Kan gitu. Ya Paulus itu yang mengatakan itu. Jangan potonglah dulu, kan ini ketika bernarasi. Kan saya Tapi bukan bohong. menyinggung Anda. Ini, gini. Bernarasi Artinya tapi di situ, bohong. Dengar dulu, Mbak. Bernarasi tapi bohong. Artinya di situ, Nabi itu pun manusia, Bang Cuma. Rasul pun manusia, ya. Artinya di situ Tuhan itu menguji hati. Apakah dia merasa jujur tetapi bohong? Kan gitu. Apakah dia merasa bohong tetapi jujur? Kan gitu intinya cuma. Dan yang paling intinya cuma Tuhan itu menguji hati.
Apakah di kebohongan Iya. adalah jujur? Masalahnya Paulus jujur kalau kalian itu dibohongin. Alamak, ini kan udah bilang Paulus itu cuma manusia biasa cuma. Tidak. Iya, berubah makanya dari dia dosa. mengaku jujur bahwa Ya. dia menjerat kalian dengan Yang kebohongan. menilai itu cuma Tuhan, bukan manusia. Nah, makanya Lah, Paulus mengaku, aku menjerat Alah. kalian dengan kebohongan, dengan tipu-tipu. kan dia Paulus yang jujur. mengatakan itu. Kan dia jujur Ya, justru mengatakan karena itu. dia jujurlah sampai kami umat Islam tahu, oh ternyata agama Kristen ini adalah kumpulan orang-orang yang dijerat dengan kebohongan. Ya dengar Kan cuma. lucu ini. Ada manusia Ah. yang jujur di dalam kebohongannya. Hmm. Nah, ada manusia tidak merasa bohong di dalam kejujurannya. Kan gitu. Artinya Paulus cuma, jujur kalau Paulus menjerat kalian dengan kebohongan. Apalagi? kan dia jujur, dia bohong. Itulah namanya Iya, jujur berarti cuma. bukan berarti kebohongannya itu menjadi benar setelah dia jujur. Aneh Anda ini. Nah, gini Setelah cuma. dia jujur bahwa agama yang diajarkan itu adalah agama kebohongan, bukan berarti berubah agama kebohongan itu menjadi benar. Dengar Lucu dengar ente juga. ini. Ada manusia. Sekarang kalau begini, yang mengaku gantian, bohong, saudara. Kalau ada orang jujur telah membunuh seseorang, saya jujur, saya membunuh orang tersebut. Apakah orang itu menjadi hidup karena dia jujur? Ya Ya enggak, kan dia, mampus. kan dia jujur. Nah ini kan dia jujur. Ya sekarang dia jujur bahwa dia mengajarkan agama Kristen itu dengan kebohongan. Nah, Loh, terus kan agama dia Kristen jujur ini apa? membunuh. Nah, bahwasanya dia jujur Nah, agama membunuh. Kristen ini bohong atau bukan? Agama Kristen ini kebohongan atau bukan? Lari Lucu, kemana-mana ente. lah kalau cuma. Di mana Bukan, kita? saya kan saya membaca dalil yang ada di dalam kitabmu. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan Kan dia jujur juga cuma kebohongan. licik. Nah, gini cuma. Kan dia jujur licik. Nah, artinya Tapi orang cuma, sudah terlanjur jadi Kristen. Harusnya setelah Paulus itu jujur, kalian keluar dari jerat tipu dayanya. Kan aneh. Nah, ada yang dengar cuma ya. Kan sudah bilang dari ada Paulus jujur. manusia. Paulus Ini. jujur kalau dengar dia dulu. telah menjerat kalian dengan kebohongan. Setelah jujur. dia jujur, pertanyaannya sekarang, ente masih mau di dalam jerat kebohongannya atau Anda melepaskan diri? Loh, kan Dari sudah kebohongan aku bilang itu. nah gini. Kami mengikuti Tuhan Yesus bukan mengikuti Paulus. Lah, kalau ente mengikuti Yesus, ente jadi orang Yahudi. Dan kalau ente bisa jadi orang Yahudi, ente harus masuk ke dalam rahim wanita-wanita Yahudi. Ini mah. Makanya juga gini. Piye toh? Ada Tuhan parah cuma ini. membawa agama. Ya cuma ya dengar Parah ya. ini. Tuhan itu cuma untuk parah. semua manusia yang percaya kepadanya. Nah, paham cuma ya. Parah. Ah gitu. Parah. Artinya harus cuma Tuhan Kalau Paulus itu- sekarang mengaku kalau dia menjerat kamu dengan tipu daya, kau korbannya. Sekarang kau mau nipu saya juga dengan tipu daya. Oh no, tidak ada jalan untuk itu. Sorry, sorry lah ya. Dengar dulu cuma. Sorry loh. Kan sudah aku bilang Sorry, tadi kan Om. Paulus sudah jujur. Kamu sudah dijerat dengan tipu daya. Sekarang kau mau jerat saya dengan tipu daya juga. Oh sorry lade. Kan itu urusanmu cuma mau percaya kalau mau tidak percaya terserah kamu. Ya justru karena urusanku itulah maka saya hadir di sini. Meluruskan supaya kalian jangan menjerat umat Islam dengan tipu dayamu itu. Siapa yang menjerat kau cuma? Kau aja yang Loh, menipu-nipu. Paulus sendiri mengatakan, Aduh. aku telah dia katakan gini, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam menjerat orang-orang Kristen dengan tipu daya, dengan kebohongan. Kan Oh dia gitu jujur. ya? Iya. Wah. Ya jujur bahwa Nah. kalian itu adalah orang-orang yang dijerat dengan tipu daya. Artinya dia jujur cuma. Kan gitu dia jujur gitu. Nah, ada manusia cuma tidak mau jujur. Itulah tidak yang bohong. itulah Tidak saudara, kenapa Yesus mengatakan bahwa korban Paulus itu 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Diterangkan Yesus dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah Emang iya. engkau wahai orang munafik.
Ya, Engkau lanjut. menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi untuk menjadi pengikut agamamu. Lalu setelah Betul. menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih Betul. jahat daripada engkau sendiri. Betul. Sudah jadi orang neraka, ditambah lagi 2 kali lebih jahat. Inilah buktinya. Sudah tahu bahwa Paulus menjerat dengan tipu daya, tapi merasa enggak merasa dirugikan, malah bangga gitu loh. Dengan gitu loh. Malah bangga gitu loh. Alamak. Bangga dia. Juga cuma. Bangga. Nah, Ini kamu nggak waras berarti. alamak. Ini benar kata Al-Quran ini. Summum bukmun umyum Gantian fahum kita la ngomong yarji'un. Mereka matanya itu sudah buta, kupingnya sudah tuli. Jelas-jelas Paulus mengatakan, aku menjerat kalian dengan kebohongan, dengan tipu daya, dengan kelicikan. Anda sudah tahu itu, Anda sudah paham itu. Kenapa Anda masih mau hidup di dalam kelompok yang dijerat dengan tipu daya? Lu bisa tanggapi? Saya kasih analogi dulu. Saya kasih dulu analogi. Habis itu Anda bicara. Ya. Jadi ada orang memberikan Anda racun, tetapi racun itu dibungkus dengan es krim. Anda dikasih loh. Anda dikasih. Kata yang kasih Anda, es krim itu dimakan jarak 3 bulan, 3 tahun paling lama es krim itu akan bekerja dan orang itu mati. Nah, orang yang memberikan es krim itu jujur bahwa aku telah memberikan racun kepada El Shaddai. Kalau dia tidak berhenti makan racun itu, dia akan mati dalam waktu 3 tahun. Anda sudah tahu itu. Orang itu sudah jujur. Kalau yang Anda dikasih itu racun, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Tetap memakan racun itu atau memuntahkannya, mencari obat agar racun itu mati bisa di dalam tubuh Anda. Apa yang Anda lakukan? Hanya tertawa gitu. Oke, ya bisa tanggapi cuma ya. Silakan. Namanya cuma kalau orang jujur cuma pasti jangan sudah dibikinlah racun. Itu sudah aku bilang racun. Ini Paulus jujur. Oke, Paulus top. Dia jujur. Masalahnya ente yang diracun ini, kenapa memperbodoh diri masih tetap aja di situ? Loh, nah dengar cuma namanya jujur cuma sudah dikasih racun sama kita. Lalu Paulusnya jujur, oke, top Marco top. Yang bahaya ini yang 2 kali lebih jahat. Karena dia sudah tahu dirinya diracun, bukannya malah mau sembuh, malah ingin orang lain juga ikut terracun. Loh, kan kalau Anda sudah tahu agama Anda itu, kalau Anda sudah tahu agama Anda itu adalah agama kebohongan, kalau Anda sudah tahu bahwa agama Anda itu agama kebohongan, harusnya Anda berhenti dan jangan mengajak orang lain untuk menjadi ikut ke agama Anda. Loh, siapa yang mengajak kau cuma? Lah, jadi kalian misionaris ini ngapain rupanya? Loh, saya cuma mempertahankan iman saya supaya kau tidak membunuh orang. Iman kebohongan Anda itu yang Anda pertahankan. Nah gini cuma, dengar cuma ya, namanya jujur cuma, pasti dia ngasih tahu kebohongannya, kan gitu. Dia setelah dia kasih tahu kebohongannya, yang dibohongi ini sadar atau tidak sadar? Loh, kalau sudah tahu dia bohong, berarti tidak melakukan lagi kayak gitu. Nah, oke, Paulusnya, tapi ente yang dibohongi masih mau hidup dalam kebohongan itu. Loh, siapa yang mengikuti Paulus? Kan kami mengikuti Tuhan Yesus cuma. Kalau Anda mengikuti Yesus, Anda harus jadi orang Yahudi. Loh, Anda nggak boleh ke gereja. Anda nggak boleh makan babi. Anda nggak boleh pakai perjanjian baru. Karena itu bukan kitabnya Yesus. Anda harus sabar. Anda harus menjadi keturunan Yakub. Jangan nyamar-nyamar. Ini pertanyaan saya. Kembali ke dalam rahim manusia. Cari manusia, pilih tuh dari keturunan Yakub, masuk ke rahimnya tuh. Habis itu kau keluar, baru kau disebut sebagai pengikut Yesus gitu. Orang Yahudi? Apakah yang berfirman orang Yahudi? Pertanyaan saya, yang berfirman Tuhan. Yang berfirman Tuhan. Tuhan. Nah, yang berfirman kepada Paulus siapa? Loh, yang berfirman kepada Paulus ialah Roh Kudus. Nenekmu kiper lah. Loh, di mana Roh Kudus? Coba kau tunjukkan kepada saya di mana Roh Kudus datang kepada Paulus. Satu dalil aja. Satu dalil. Silakan. Halo. Ngapain ini ya? Bibirnya yang Roh Kudus bisa dipoto. Kan tak bisa dipoto juga. Mana dalilnya Roh Kudus datang kepada Paulus? Mana?
Emang itu bisa divideokan? Kan nggak mungkin divideokan. Dalilnya mana? Dalilnya Artinya, mana? Juma. Dalilnya kalau Roh Kudus Ya, datang ke Juma, Paulus bahwa mana? Paulus, Ah, dengar ini di dalam Kisah Para Rasul 9, Tuhan Yesus kelahiran Tuhan Yesus. katanya Roh Kudus, menyertai katanya Paulus. Roh Kudus, kenapa jadi Yesus? Dengar ini. Kasih sudah Mana? Tuhan Yesus dengan Paulus bertemu. Apa dikatakan Kutanya Tuhan lagi. Yesus? Kutanya lagi, saya ulang lagi pertanyaannya. Yang memberikan 13 kitab kepada Paulus itu siapa? Di 13. Oke, Juma ya. 13 Juma. Yang 13 kitab mulai karangan kejadian Paulus itu sampai dari mana? Maleakhi, Juma. Dengar dulu. Mulai kejadian sampai Maleakhi, Juma. Itu sudah ada kian. Ya, dengan bahasa Ibrani. Dengarin, Juma. Nah, mulai dari Yohanes sampai Wahyu, Juma. Ya. Yohanes Yohanes, Matius, Lukas, kan gitu. Matius, Lukas, Bingung sendiri. kan sudah ada dengar dulu ini. Sudah ada ditulis dengan teks Ibrani juga. Dengar ini. Dengar dulu. Paulus juga. Kenapa Paulus menerima 13 kitabnya itu dari siapa? Yesus kagak? Roh Kudus kagak? Lalu dari mana? Mencatat ulang juga. Loh. Masolang generasi. Alamak. Di mana? Ini ya. Yesus tidak pernah berfirman kepada Paulus. Bapak tidak pernah berfirman kepada Paulus. Roh Kudus tidak pernah berfirman kepada Paulus. Lalu 13 gini, buku Bang. Paulus ini dari mana? Dengar ini. Buktinya Bang Juma bahwasanya Paulus bisa bermujizat. Bahwasanya itulah bukti yang nyata. Bahwa dia Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang mampu gitu. bermujizat. Loh. Matius 24 nomor 24. Jadi Paulus mengatakan, gini. dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan kebohongan, tipu daya. Kamu sudah tahu kan kalau Paulus itu mengakui kalau dia menjerat kamu dengan tipu daya. Pertanyaan saya, Kan dia jujur. kenapa kamu tidak mau meninggalkan kebohongan agamamu yang diajarkan Dia Paulus? kan? Dia sudah jujur dalam kebohongannya. Kan gitu. Berarti dia orang jujur. Manusia juga berarti yang tidak ketika dia jujur, mengakui ketika dia jujur kesalahannya, mengatakan, kebohongannya, itu namanya munafik. ketika dia jujur mengakui bahwa ajarannya itu adalah kebohongan, dan Anda tahu bahwa ajaran Paulus itu adalah Kristen, apa yang Anda lakukan? Loh, yang saya lakukan ialah bahwasanya menilai bahwasanya Paulus itu benar-benar orang jujur. Nah, setelah dia jujur bahwa ajarannya adalah ajaran bohong, apa yang Anda lakukan? Tetap di dalam kebohongannya, tipu dayanya, kelicikannya, atau Anda keluar dari situ? Dengar dulu. Mengambil apa kebenaran yang dikatakan dia. Tidak ada kebenaran, dia bilang kebohongan. Dia bilang, aku menjerat engkau dengan kebohongan. Gimana sih orang ini? Nah gitu, itulah kebenaran itu cuma. Itulah yang dengarin dulu. Bahwasanya. Iya, bahwasanya agama yang diajarkan itu adalah agama kebohongan. Dengar cuma ini. Itulah kebenaran itu artinya Paulus itu cuma dia mengakui kebohongannya. Berarti dia jujur. Ya udah, oke, bagus. Oke, jujur bahwa agama Kristen itu adalah agama bohong dari Paulus. Sudah, selesai. Tepuk tangan untuk Paulus. Begitu. Bahwasanya artinya Paulus itulah yang kita contoh dari Paulus. Kita jujur kalau kita melakukan kesalahan. Sabar dulu. Gitu cuma. Sabar dulu. Ini materi buat anak-anak saya. Dengarkan anak-anak saya. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 16, di situ ada penambahan kata oleh Lembaga Bible Indonesia.
Kata panorgos itu kelicikanku, itu tidak ada kalimat kamu berkata. Jadi seakan-akan Paulus itu menuding orang lain berkata dalam kelicikanku. Sebenarnya tidak ada kata kamu berkata di situ. Bahasa Yunani mengatakan panorgos itu artinya dalam kelicikanku. Kelicikanku. Tapi lembaga Bible melakukan penambahan kata agar seakan-akan orang lain yang berkata kalau Paulus itu licik. Padahal tidak. Di dalam 2 Korintus 12:16 itu, coba saudara-saudara cek dalam original teksnya, itu tidak ada kata kamu berkata. Tetapi langsung Paulus itu mengatakan begini. Baiklah aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikan aku telah menjerat engkau dengan kebohongan. Jadi tidak ada kamu berkata. Kalau di terjemahan Bible Indonesia mengatakan begini. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu berkata dalam kelicikanku. Kamu berkata itu nggak ada. Dalam original teks itu nggak ada. Jadi anak-anak saya yang pemula-pemula ini tolong dicatat. Tidak ada kata kamu berkata di dalam 2 Korintus 12 nomor 16. Tetapi itu langsung pengakuan sendiri oleh Paulus. Baiklah aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikan aku telah menjerat kamu dengan kebohongan. Jadi Paulus itu mengajarkan ajarannya dengan kebohongan. Jadi kalau Nabi Muhammad mengajarkan boleh berbohong 3 hal. 3 hal ini tidak membuat kita jadi penjahat. 3 hal ini tidak membuat umat Islam jadi penjahat. Menyenangkan istri, mendamaikan orang yang berseteru, mensiasati lawan pada saat perang. Itu tidak akan membuat kita menjadi orang jahat. Tapi Paulus mengaku dia menjerat orang Kristen dengan kebohongan. Jauh daripada itu teman-teman sekalian, di dalam Roma 5 nomor 20 Paulus mengatakan begini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana ada dosa, di mana ada dusta bertambah banyak, di sana kasih karunia akan menjadi berlimpah. Jadi menurut Paulus, semakin kita berdusta, semakin berdosa, semakin banyak dosa, maka semakin banyak kasih karunia berlimpah-limpah. Itu menurut Paulus. Jadi kemudian dikatakan di dalam Filipi 1:18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, membohongi, menipu, maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu, aku Paulus tetap bersuka cita. Satu lagi, kebohongan-kebohongan Paulus saudara-saudara, Anda bisa baca di dalam Galatia 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini kebohongan. Ini bukti kebohongan Paulus. Tidak ada satu manusia pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kebohongan Paulus. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia dan mengajarkan ke orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, kebenaran Taurat itu Yesus katakan di dalam kitab Matius 5:19 itu. Apa kata Yesus? Dan apabila sebaliknya, orang yang tidak meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan orang lain untuk jangan meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Jadi Paulus telah berbohong dengan mengatakan kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yesus membantah, barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu bukti kebohongan Paulus, anak-anak saya sekalian. Untuk dicamkan, dicatat, dan dipelajari, jangan sampai nanti masih ada misionaris yang datang mengajarkan agama kebohongan. Demikian, lanjut. Oke, saya tanggapi cuma ya. Itulah sudah aku bilang cuma bahwasanya Rasul Paulus ini dia adalah manusia, dia mengaku dia bahwasanya di dalam kesalahannya ya. Dalam arti cuma di situ ada cuma manusia yang tidak mengaku bohong. Dia merasa jujur, tetapi dia bohong. Gitu cuma bahwasanya orang jujur itu cuma tidak tahan di dalam kebohongan. Artinya cuma di situ bahwasanya Paulus juga bilang cuma artinya situ dia juga bodoh karena Kristus. Karena apa? Karena Tuhan itu sangat luar biasa. Gitu ya. Dia juga jujur, dia bodoh karena Kristus.
Artinya di situ cuma Rasul Paulus saja cuma juga bodoh karena Kristus. Sementara kita manusia biasa cuma yang tidak tahu apa-apa juga. Pasti kita bingung juga. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak bisa dipikirkan dengan akal. Tidak bisa diakal-akali. Kemahakuasaannya. Gitu cuma ya. Artinya cuma Tuhan itu pasti menunjukkan kemahakuasaannya sendiri. Bukan manusia mencari kemahakuasaannya, bukan. Tetapi Tuhan yang menunjukkan kemahakuasaannya melalui apa? Melalui para nabi. Kamu mau jualan apa? Itu. Agamamu itu agama kebohongan. Kau mau jual apa lagi? Kau mau jual apa? Yesus adalah Tuhan. Yesus nebus dosa. Yesus mati terkutut di atas salib. Semua itu kebohongan. Paulus mengakui itu. Sudahlah, nggak usah kau jual lagi agama itu. Yang sekarang harus kau pikirkan, bagaimana kau selamatkan dirimu dari jerat tipu muslihat Paulus. Kenapa kamu masih mau menjual agama yang kebohongan itu? Yang mengajarkan aja sudah jujur. Aku menjerat kalian dengan tipu daya, dengan kebohongan. Kenapa justru kau masih mau pamer itu? Paulus sudah jujur, agama yang diajarkan itu agama bohong. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi harus tahu, inilah dia Paulus, penyakit sampar. Orang yang menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Kenapa Anda percaya lagi? Bukankah Paulus sudah jujur? Aku telah menjerat kamu dalam tipu daya kebohongan. Makanya saudara, di dalam Kisah Para Rasul 21, nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Dia bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Nah, coba Anda baca tuh. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Di situ cerita lengkapnya Paulus bertaubat dari agama Kristen. Baca. Jangan cuma bisa tertawa. Oke, lanjut. Ya, baik. Ini ada Bang King. Bentar, Sadai. Mute dulu. Bang King. Bang King, monitor Bang King. Dibuka mute-nya, Bang. Hadir. Ya, silakan kalau mau bantah dari Kristen kan? Ya, Kristen. Ya, silakan. Apa temanya? Kristen apa tadi Gurunda diajari dengan kebohongan? Paulus. Ya. Kristen tidak pernah diajari kebohongan, Dinda. Itu Paulus sudah mengakui kok. Dia menjerat kalian dengan tipu daya. Di mana ada, Pak? Saya baca. Tadi sudah dibacakan samamu di 2 Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. 2 Korintus 12 ayat nomor 16. 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Itu? Ya. Ya, saya pelajari dulu bentar. Apa artinya? 2 Korintus. Ya, apa artinya? Ya, misi Paulus itu ya menjerat orang-orang Kristen dengan tipu daya, apalagi? Cuma di sini ada artinya nih. Artinya ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pelayanan dan hubungan antar orang percaya. Jadi di sini kita disuruh untuk jujur sesama orang percaya, gitu artinya Bang Juma. Iya, Paulus sudah mengakui, dia sudah jujur. Kalau dia menjerat dengan kelicikan, dengan tipu daya, dengan kebohongan. Apalagi, ada nggak Nabi Muhammad mengatakan hal seperti itu? Aku menjerat kalian dengan tipu daya, dalam kelicikanku, dalam dustaku, dalam kebohonganku. Ada nggak?
Gak ada. Paulus ini orangnya jujur mengakui kalau agama yang diajarkan itu adalah agama yang dihasilkan dari menjerat orang-orang. Kan dia mengaku tuh. Di dalam Galatia 1 nomor 15. Aku diutus. Aku diutus. Aku diutus untuk kemudian sebagai rasul bagi non-Yahudi. Izinkan saya mengurai sedikit aja. Saya ingin bertanya kepada saudara. Saya kembalikan kepada saudara nantinya. Di dalam hukum Taurat dikatakan begini. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Elohim. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Sebab akulah Tuhan. Lalu apa katanya? Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Karena ia adalah hak ayahmu. Jangan mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Jangan kau singkapkan auratnya. Karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu. Karena ia kerabatmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu. Karena dia adalah kerabatmu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Jangan kau hampiri istrinya. Karena ia istri dari saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan. Janganlah. Pertanyaan saya. Menurut Paulus ini masih berlaku atau tidak? Jawab. Larangan ini masih berlaku atau tidak? Masih berlaku nggak ini? Tidak. Tidak berlaku. Kalau tidak berlaku berarti boleh kan? Bukan gitu dalam artinya, Dinda. Lah kalau bukan begitu, Masya Allah. Inilah yang disebut menjerat dalam tipu daya. Aku Tipu menjerat daya engkau itu, dalam bentar. tipu daya. Tipu Aku daya menjerat itu dalam engkau bahasa dalam Yunani kebohongan. apa? Bentar, Dinda. Dia mengatakan jelas, saudara. Dia mengatakan panorgosos, kelicikanku. Kelicikan. Aku menjerat engkau. Dalam kelicikan, dalam tipu daya. Jelas itu. Itu pengakuan dia sendiri. Maka saya bertanya, apakah perintah larangan-larangan ini? Jangan kau menodai istri ayahmu, jangan kau menodai istri anakmu, jangan kau menodai istri pamanmu, istri. Ya, apakah ini masih berlaku? Oke, Kau boleh katakan saya tanggapi? tidak. Enggak, boleh saya tanggapi Tidak, bentar. katamu. Bentar aja, 1 menit aja. nggak nyampe. Berarti kalau sudah tidak berlaku, larangan itu berarti sudah boleh. Pantasan aja kata Dinda Pera Esther, penyakit Esther tinggi itu di kalian. Ternyata biar orang Saya orang tanggapi menuduh. bentar. Ya, silakan. 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 Maksudnya ini dolo bahasa Yunani-nya Oh, dolo. tipu daya Oh, kan? dolo. Di sini maksudnya Paulus ini dulu kan seorang penipu, licik, jahat. Jadi setelah dia bertobat, ya bentar. Jadi setelah bertobat, dia menerangkannya supaya dia jangan ada yang percaya dengan kelicikan yang dulu. Dulu dia kan jahat. Ya, di mana dia licik? Di mana dia licik? Pada saat dia membunuh, dia tidak licik. Dia datang dengan apa adanya sebagai seorang pembunuh, penjagal. Bukan itu yang dimaksud. Coba Anda baca kemudian secara lengkap 2 Korintus 12 itu. Itu bukan masalah pembunuhan ketika dia menganiaya murid Yesus. Enggak. Coba Anda lihat itu baik-baik. Bagaimana kemudian ketika dia kembali ke kota Yerusalem. Di dalam Kisah Para Rasul 21 itu. Apa yang dilakukan? Bertaubat dia. Bertobat dari mengajarkan orang makan babi. Bertobat dari mengajarkan orang tidak bersunat. Baca. Iya, dengar dulu. Dikatakan Apa yang saya mau dengarkan? dia katakan dia kelicikan itu. Dia dulu kan jadi hamba Tuhan. Udah. Dia tidak tulus dalam pelayanannya. Dia licik gitu untuk mendapatkan keuntungan. Jadi Tuhan jadi dia berkata, jangan tiru dengan kelicikan dia tadi. Supaya kamu tidak dengar. Di mana itu? Coba saudara. Kapan Paulus jadi pengajar sebelum dia menjadi tokoh Kristen? Kapan dia pernah mengajar? Setelah dia bertobat, dia jadi pelayan Tuhan. Iya, setelah dia pelayan, dia mengakui dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya, dengan kebohongan.
Kapan dia menjerat orang dengan kebohongan? Nggak ada. Selain agama Kristen. Nggak pernah dia menjerat orang-orang Yahudi. Selain dia membunuh. Karena dia dituduh itu licik gitu loh. Bukan dia yang licik setelah Bukan dia dituduh. Bukan dia dituduh licik. Dia mengakui dalam kelicikanku. Aku menjerat engkau dengan kebohongan. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku. Berarti kan orang mengatakan dia licik, bukan dia yang licik gitu loh. Gimana sih? Tidak ada kata kamu mengatakan itu penambahan. Itu penambahan Bible. Itu Bentar, saya silakan baca. kau cari Baiklah. original teksnya. Enggak, saya baca yang tadi 2 Korintus 17 ayat 16. Baiklah, Iya, aku silakan. sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku. Ya, tetapi Kamu katakan itu. Berarti Kamu orang- katakan itu penambahan. Itu penambahan. Kok penambahan sih? Itu tidak ada dalam original teksnya, Cak Ayu. Kok tidak ada? Tidak ada itu penambahan. Ayo, siapa yang bisa buka kamera di sini? Ini. Ada? Saya buka. Buka. Bentar. Kau tunjukkan Alkitab Sabda, saudara. Silakan. Kau buka Alkitab Sabda. Ini. Buka Alkitab Sabda. Enggak, ini. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan. Bentar. Nih, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah Original teksnya Cak Ayu Alkitab Sabda. Itu bahasa itu sudah. Monitor Ustaz. Ustaz Alif. Monitor. Ya. Dinda minta tolong deh Alkitab Sabda biar kita lihat original teksnya. Siap Guru Nda. Oh ini udah ya. Kalau guru saya yang buka kamera ini aman. Yang mana guru? Silakan ini? dibuka. Ya, atau Bang Alif ini? Enggak, ini Guru Nda, ini kan di Alkitab Sabda ini ya. Tapi kita lihat ini pembuktian ketidakkonsistennya penerjemahan. Ini jangankan ke Alkitab Sabda, izin Guru Nda ya, saya tampilkan dulu. Ini ada terjemahan, ada TB, ada TL, terjemahan lama. Di terjemahan lama tidak ada kata kamu katakan. Ini aja udah nggak jujur terjemahannya. Terjemahan lama di sini dikatakan apa, coba kita baca ya. Tetapi biarlah begitu, aku ini tiada membebankan kamu, melainkan sebab cerdik, sebab licik, sebab dusta, aku tangkap kamu dengan muslihat. Enggak ada kalimat kamu katakan. Ini enggak ada. Jadi kitabnya teman-teman Kristen itu ditambah dari LAI. Coba. Berterima kasihlah kepada Apologet Islam Indonesia, saudara-saudaraku Kristen. Kami datang menyelamatkan kalian, bukan menyesatkan kalian. Jadi Nah, coba Dinda. Enggak, jadi mana yang benar? Dengar dulu lah. Yang benar kembali kepada yang ada teks Yunaninya, enggak ada kalimat, enggak ada kata tambahan kamu katakan tuh enggak ada. Maknanya sama Juma. Ya. Kok mananya sama? Sama nih buat terjemahan Juma. Ya, tapi maknanya sama. Ya, artinya di situ. Dengar dulu. Aku menjerat engkau dalam tipu daya. Sekarang kamu ingin menjerat saya juga gitu? Kamu jadi korban. Kamu korbannya Paulus. Sekarang kamu jadikan saya juga korban begitu? Masalah generasi. Tidak akan pernah berhasil, kawan. Kau nggak berhasil. Namanya Kau nggak akan terjemahan berhasil. Juma. Nggak berhasil. Ya, arti terjemahan itu bisa berbeda amat, tapi maknanya sama. Kau mau ingin menjerat aku dengan tipu dayamu gitu? Bukan Kamu begitu. ingin ikuti pendiri agamamu, menjerat Bang Suma dengan tipu daya? Oh, nggak bisa. Oke, nah gini, Tunjukkan Juma. tidak original teksnya. Itu Tekan. cuma terjemahan. Udah, Kan kau diam. ada aslinya. Tutup lubang pantatmu. Hei, Diam dulu, Sadai. lubang pantatmu tutup. Pakai Alteco, jangan bersuara. Lanjut. Kita mau menyelamatkan, justru mau menyesatkan dirinya. Kan aneh. Mana tuh? Dari mana? Maaf, mic-nya kepencet. Ini loh kata Ini ini. lagi. Ini kata ini. Satu kata ini kenapa di terjemahan jadi ada kamu katakan dengan kelicikanku, padahal nggak ada nih, coba. Satu kata loh padahal ini. Nangis dulu, nangis. Nih, Apa terjemahannya? Coba Dinda? Apa terjemahannya? Terjemahannya apa? Jangan nangis, Kang. Terjemahannya apa? Terjemahannya Terjemahannya kelicikanku.
Ini terjemahannya nih, Masalah kelicikanku. Tapi kenapa Kita di hadir LAI, menyelamatkan. di LAI dikatakan ada bunyi kamu katakan dalam kelicikanku. Ini dari mana ceritanya? Nah, Lembaga ya. Berarti Anda Tembaga. tidak mengetahui. Jadi bukan lembaga, bukan lembaga. Bukan lembaga itu, ganti namanya Tembaga. Cuma, mana tuh tonton lagi nih cuma. Dengar dulu. Teman-teman kita sepakat ganti namanya, jangan lembaga ya. Ya, pencetak nanti kitabnya dengar kita dulu. ganti menjadi Tembaga beleng-beleng. Loh. Nah, artinya cuma di situ. Penempatan Kau, makna kata kau Zuma, ingin menjerat ya, aku dengan tipu dayamu akan gitu. ditempatkan pada tempatnya. Kamu ingin tonton membuat lagi nih. saya Loh. terkena tipu daya lagi. Loh. Kau ingin Kok tipu meneruskan daya? kemudian Ini nggak kau perlu ingin ini. meneruskan kau ingin meneruskan cara Paulus menjerat dengan tipu daya. Loh. Nah, dengar Zuma ya. Kok penempatan makna kata Zuma harus ditempatkan Di mana pada asalnya artinya yang sama. ada penambahan kata kamu katakan itu dari mana? Oke, nah gini Zuma. Artinya Zuma. Di mana? Nah, Dari mana curinya kata kamu semua katakan itu dari bahasa mana? Bisa ditempatkan pada kalimat. Ya, Artinya jadi ada Zuma. dasar ular apa yang ada dalam dirimu kawan? Ular apaan sih Zuma? Ini, ular cerdik. Kan gitu. Ular cerdik. Ular cerdik. Bisakah kita katakan Ular licik? cerdik. Ular licik. Kan gitu. Jadi itu Itu kita bahas ini Dinda. 2 Korintus Parah, baru. parah. Itu mana kali Parah, Terus Mas, gini. Ular yang licik. Kan gitu. Bisa kita katakan ular yang cerdik kan tidak bisa. Itu cuma mengerti bahasa kata. Gitu. berat. Gitu Mbak. Saya pikir tapi aduh. Sampai nangis dia. Udahlah, saudara. Berat. Misi Ya, gitu, misi Mbak. kami menyelamatkan kalian. Kalau Anda tidak mau Iya, selamat, saya ya udah, tanya biarkan. tadi. Tujuannya kita bahas itu apa? 2 Korintus 12:16. Gimana itu jalan Supaya kalian tidak menggaungkan bahwasanya Islam disebarkan dengan 3 kebohongan. Boleh berbohong dalam 3 hal. Lah di agamamu seluruhnya kebohongan. Yang kemarin aja belum Dinda jawab pertanyaanku. Itu. Yang disalibkan itu siapa? Itu belum selesai pertanyaan kemarin. Dinda, Apa itu? siapa yang disalibkan itu? Belum selesai kemarin ceritanya. Yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk. Siapa orangnya? Dia bilang. Ya Yudas, siapa lagi? Di mana dalilnya? Udah saya tanya sama yang lain-lain nggak bisa jawab. Terkutuklah orang. Terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Siapa yang terkutuk? Betul. Yang di atas salib. Siapa yang di atas salib? Orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang di atas salib. Siapa yang disalib? Orang terkutuk. Betul. Dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh Iya. siapa? Di mana Dikutuk oleh siapa? Yudas digantikannya? Dikutuk oleh Elohim. Dikutuk oleh Elohim. Nah, yang dikutuk oleh Elohim adalah pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa Jadi yang melakukan menurut maksiat kamu yang Yudas? sepadan dengan hukuman mati? Yudas atau Iya, jadi- Yesus? Jadi menurut kamu Yudas? Yudas. Di mana dalilnya? Iyalah, siapa lagi? Di mana? Ulang gigi dalilnya cuma. ulangan 21 nomor Ada. 22 nomor Di situ nggak ada. 23. Di situ nggak ada dibilang Yudas. Gimana sih? Iya, di mana? Di mana ada Yudas? Di mana? Di Iya, mana? Tapi kamu bilang Yudas Di yang mana disalibkan. tidak ada Yudas? Di mana? Ulangan 21 nomor 22, apabila ada orang yang kamu hukum melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati? Yesus atau Yudas? Nama Yudas itu tidak ada ditulis di situ. Di mana sih? Namanya nubuat itu tidak nyebut nama Cahayu. Orang terkutuk itu banyak, bukan hanya Yudas. Jadi kok Yudas? Nah sekarang, gitu. oke, sekarang dalam tragedi Yesus dan Yudas, siapa di antara keduanya yang terkutuk?
Kan Oke, Yudas. saya jujur ya. Nah, ini. Ayo, Yudas Yang itu pintar. namanya Di mana dia diganti Itu loh. Kalau dikatakan terkutuk gimana? Masalah generasi. Masih dosa. Ya gimana? Di mana dikatakan dia Yudas? Mana di mana? Di mana ini? Ini ya, di mana? Itu kan nubuat, tidak menyebut nama karena itu nubuat. Iya. Tetapi yang duduk dalam perkara itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dari mana tahu Siapapun. kau dia yang disalibkan itu Yudas? Itu yang saya tanya. Itu dalilnya tadi Ulangan 21 yang dikutip oleh Paulus berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Berarti yang tertulis ini harus jadi bukan hanya patokan. Yudas, banyak orang terkutuk yang mati di kayu salib. Tapi Banyak, dalam bukan hanya tragedi Yudas. Yesus Yudas, dalam tragedi Yesus Yudas itu siapa di antara kedua orang ini yang dikutuk? Siapa? Oke, nah, Lucu gimana ya? jawaban nggak ada yang jelas. Lucu jawabannya berputar-putar itu loh, nggak ada jawabannya. Loh, kok berputar-putar? Kok Itu berputar-putar? mana tadi Yudas dikatakan orang terkutuk itu banyak, bukan hanya Itu Yudas. kan Makanya nubuat. saya tanya, kalau Sambalus memang itu Yudas yang disalibkan, nubuat. mana dalilnya? Dalilnya mana? Sambalu. Nah. Itu nubuat. Iya, Cahayu. Itu nubuat. Itu nubuat. Nubuat. Itu nubuat. Ramalan. Itu Buat ramalan. dari mana? Ramalan apa ini? Loh, kamu ngerti nggak nubuat itu apa? Jadi Apa itu nubuat? Nubuat itu apa? dinubuatkan sama Nubuat itu apa? bentar. Nubuat itu yang nubuat akan itu apa? terjadi di masa depan. Itu Akan terjadi pintar. di masa depan. Berarti yang tertulis di dalam Ulangan 21 itu adalah nubuat yang akan yang terjadi di masa depan. Siapa yang cocok di situ, itulah yang menggenapi. Pertanyaannya, Mana dikatakan Yudas? siapa Gimana? yang melakukan Saya dosa jawab yang dulu, sepadan ya. dengan Nah, hukuman saya jawab dulu. mati Nah, sehingga dia pantas untuk disalibkan? Apakah Itu siapa? Yudas? Yesus atau Yudas? Apakahnya Yudas yang terkutuk pada saat itu? Siapa lagi selain Yudas? Barnabas. Banyak Ya, kan? sebentar. Barnabas, mungkin Barnabas. Hah? Tadi kamu Mungkin bilang Yudas. Barnabas. Tapi kamu Ya bilang tadi siapapun. Yang pasti bukan Yesus. Lucu ente ini. Yudas. Berarti Kan nggak saya pasti. bertanya. Makanya saya bilang yang Saya disalibkan bertanya. Yesus gitu loh. Yang pasti bukan Yesus. Mana dalilnya Yesus yang disalib? Mana dalilnya Yesus Tapi kamu dikutuk? bilang Mana kemarin dalilnya? Yudas, si Faruk oke, bilangnya Nah, saya jawab dulu ya. Karena saya sekarang memberikan udah Barnabas lagi. Mana yang dulu karena kedua. saya memberikan dua kandidat, Yesus di dan dalam Yudas. Kalau saya memberikan 3 kandidat, Yesus, Yudas, Barnabas, bom-bom, berarti 3 kandidat ini salah satunya, tapi bukan Yesus. Lucu ente ini. Berarti kalau ada Syarat satu lagi- untuk kalau ada disalib, satu lagi- sabar dulu, sabar. Syarat untuk disalib, pertama, melakukan dosa besar. Yang kedua, dikutuk oleh Elohim. 2 syarat ini terpenuhi nggak untuk Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Udah selesai. Bubar. Rungkatkan. Udah, bubar. Nangis dulu, nangis. Oke, nah, gimana? Nggak ada jawaban. Gimana? Nggak ada jawaban. Udah selesai. Untuk apa lagi dilanjut? Untuk apa banyak dilanjut? apologet, Ternyata udah Yesus banyak, tidak ada Yesus jawaban. tidak memenuhi syarat untuk disalibkan. Udah selesai. Udah bubar. Disalibkan untuk mengenapi firman-Nya, bukan dia Nenekmu kiper dari mana ilmunya itu? Salib ini, salib. Yang kita bahas salib, bukan Sebelum doktrin dia datang dogma ke gereja dunia, bukan. sudah Yang kita dikatakan bahas ini salib. salib, Dinda. Gimana kamu? Salib. Yang kita bahas ini salib. Iya. Salib yang kita bahas, bukan yang lain. Nggak bahas salib, terus Syarat untuk disalib, pertama melakukan dosa yang besar sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua dikutuk oleh Elohim. Yesus memenuhi kedua syarat ini enggak? Tidak. Ya sudah, bubar.
Berarti Bubar. kamu bilang selipkan itu Yudas, Bubar. Barnabas. Berarti Mana yang betul. Paulus telah menjerat kalian dengan tipu daya selama ini. Bubar. Di CPI bilang Paulus. Mana yang betul? Bubar. Kok jawabannya Siapapun banyak gitu loh. Bom bisa di situ, bom bisa, Edis juga bisa di situ. Siapapun yang sesuai dengan keadaan pada zaman itu. Siapapun. Yang pasti bukan Yesus, karena Yesus Makanya tidak saya memenuhi bilang, syarat. kutuk itu Kenapa banyak, kemudian bukan kalian hanya Yudas. kenapa kalian menganggap kematian Yesus itu adalah jalan keselamatan buat kalian? Karena kalian telah dijerat oleh Paulus. Iya, jadi siapa jadi iya. sebenarnya siapa? Siapa sebenarnya? Kalau memang bukan Yesus, siapa? Pelaku dosa yang memenuhi syarat. Pertama, kan pertama tidak ada adalah jawaban. dengar. Tidak ada jawaban kan? Kan Gitu. ada. Dengarkan Siapa? saya. Dengarkan. Siapa? Oke. Dengarkan. Kamu dengar. Oke. Oke. Ada 2 syarat tadi kan? Ada 2 syarat. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Yudas menerima suap enggak? Iya, terus? Oke. Lolos pertama. Lolos syarat pertama. Syarat kedua, apakah orang yang menerima suap dikutuk oleh Elohim? Betul. Dua-duanya terpenuhi oleh siapa? Yesus atau Yudas? Yudas, Saya bilang, Yudas atau Barnabas, dua-duanya. Jadi siapa yang betul? Berat saudara, berat. Tidak ada jawaban. Dua-duanya terpenuhi oleh Yudas. Sekarang muncul penyesat yang menipu, yang menjerat dengan tipu daya. Dibalik. Yang disalib Yesus. Kata CPI, dibalik. Yusuf. Sang penipu yang menjerat dengan tipu daya, dibalik bahwa yang mati adalah Yesus untuk menyelipkan konsep penebusan dosa. Terjawab bukan? Berat saudara, berat. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Sementara 2 syarat kamu iakan semua untuk Yudas. Kau cari lagi siapa? Coba. Sudah terjawab. Beda-beda. Dua syarat ini terpenuhi oleh Yudas. Kata si Ucup, Paulus. Tadi kau bilang lagi Barnabas. Salah dia itu. Salah dia, salah. Karena kenapa? Tidak ada dalilnya. Salah siapa si Ucu itu salah. Kenapa? Karena tidak ada dalil bahwasanya yang dikutuk itu adalah Paulus. Nggak ada kan datanya seperti itu, nggak ada kan? Tapi yang dikatakan adalah tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya Paulus menerima suap. Kalau kami nggak ada. Yang ada dalilnya menerima suap itu adalah Paulus siapa? Yudas. Udah selesai. Ya, kalau kami jelas yang disalibkan tuh Yesus, Roma 5 ayat 8. Kamu siapa yang disalibkan? Ya Roma, Paulus dalam kelicikan. Kau masih mau membawa data dari sang licik. Kau masih mau membawa orang. Loh, Semua yang di menjerat Alkitab engkau. itu, Aku saya anggap menjerat benar engkau semua, tidak ada dalam yang salah. kelicikanku. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kau masih Dia mau pakai? dituduh, Alamak. Dinda dituduh. Sudah ditunjukkan dalil bahwa bukan dituduh, itu ucapan dia sendiri, bukan kamu mengatakan. Tidak ada itu, nggak ada. Ini bukan kamu mengatakan ini? Ini ular kadal. Makanya saya bilang, Ular apa yang ada? Yang saya dalam dirimu? bertanya itu tidak ada jawaban. Siapa yang disalibkan tidak ada jawaban. Gitu loh. Tadi yang memenuhi syarat siapa? Yesus Kayak atau Yudas? Yudas. Nah, Terus Yudas udah. mana dalilnya? Itu kau sebutkan. Ya itu kau sebutkan sendiri namanya. Gak ada di situ dibilang namanya Yudas yang disalibkan. Ya teman-teman, kalian dengar nggak dia sebut nama Yudas tadi? Dengar nggak teman-teman? Terkutuk kan, yang terkutuk, yang menerima Ya, yang suap terkutuk itu Yudas. yang memenuhi syarat Yudas. Yang dikutuk oleh Elohim Yudas. Kalau Yang memang menerima Yudas suap yang Yudas. disalibkan, mana dalilnya? Kalau kami jelas Yesus yang salibkan, ada dalilnya Roma 5 ayat 8. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus menerima suap. Menerima suap? Tidak ada. Yesus orang benar. Tidak ada. Di mana dalilnya Yesus dikutuk? Dikutuk tidak pernah dikutuk.
Dia disalib tidak untuk- pernah. Dia disalibkan untuk membenahi firman-Nya. Coba jawab dulu Dinda. Mate Gak meja. ada jawaban, dia bilang. Aku nanya itu aja gak ada jawaban. Mate meja. Jelas Di mana? sekali. Siapa pengganti Yesus salibkan siapa menurut kalian? Siapa? Udah. Udah. Aman nih, aman. Bilang Sudah aja aman. gak bisa jawab. Udah selesai. Kita selesaikan pertanyaan yang lain kita bahas. Udah selesai. Kau sudah dijerat dalam tipu daya, susah untuk siuman. Udah. Bisa Kamu jawab sendiri yang nggak? sudah mengakui. Enggak bisa saya dijawab. udah Enggak, jawab kalau tadi. bisa. Udah kita lanjut yang lain. Pertanyaan lain. Dinda Ardiansa bisa buka kamera. Dinda Ardiansa bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Saya- Gurunda? Saya buka apa? Kalau tidak salah di Matius 27 ya, nomor 5 ya. Coba Alkitab Sabda. Oh ya, siap Gurunda. Benar Saya nggak buka. teman-teman? Saya buka sekarang ya. Ingatkan saya kalau saya iya. Soal apa itu Gurunda? Benar ya. Yudas yang disalib. Pak Ardi, Ya. Matius sebelum buka, 27. sebelum buka nangis dulu. Nomor 5 kalau Ini parah nih. Oh ya, parah, ini Gurunda. Betul Gurunda, betul. Mana? Ada. Sebentar, saya buka dulu. Ini kan? Ya mana? Jangan berbohong lah. Nih ya, di dalam Matius 27 nomor 5, ini adalah kitabnya orang Kristen, bukan orang Islam. Sepakat? Betul. Coba Iya. bacakan. Nah, di dalam sini di catatannya orang Kristen, catatan full masa catatan Muslim nggak mungkin ya kan? Baca. Jangan Ya ngoceh, saya baca. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak Matius berapa? yang telah diruncingkan. Sabar. Matius berapa tadi? Sabar dulu. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ini Matius nih Matius 27. Alkitab Sabda kucluk. Alkitab Sabda Mana? kucluk. Jangan bohong. Wah, kucluk kali nih orang. Longor kali Mbak jadi orang Mbak. Woi, longor. Jangan Alkitab bohong, Sabda, Longor. woi. Longor, jangan bohong. Ini Matius 27 Ya, aku udah anti rungkat ini. Aku udah anti rungkat ini Gurunda. Masalah mau rungkat, mau anti iya? rungkat. Ini Matius 275 nih. Di mana kata Di Alkitab Sabda kucluk. kucluk. Ini Alkitab namanya, bukan sabda-sabdam itu. Kucluk. Loh, Ini, waduh, ini. ini Mana, bagiannya mana? Gurunda lah ini. Mana? Nangis. Silakan Gurunda. Dia ini Dinda. Mati Dia ini Dinda, dijerat dalam tipu daya. Jadi susah. Oh ya, 1 Korintus 12:16 ya Gurunda. Iya. 2 Korintus ya? 2 Korintus 12:16. Iya, Aku menjerat Korintus, ya. engkau, menjerat Betul. engkau dalam tipu daya kelicikannya. Betul Gurunda. Jadi Tambahan itu yang itu Gurunda. Matius 27 ayat 5 beda isinya. Gimana sih? Loh. Yang saya tunjukkan tadi catatan Bapak gereja, catatan orang-orang Kristen ya kan. Ini loh di bawah ini loh ada catatannya. Kalau ayatnya bunyinya gini, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung itu diri. betul. Nah, di sini kan ada huruf J nih. Ada huruf J kecil nih. Ya, ini kita lihat. Kita lihat. itu? Sabar dulu, santai. Nah, di sini diterangkan di catatan live ini, di catatan full live, ini catatan Bapak gereja orang Kristen sendiri. Orang Kristen mengatakan mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan Kalau dengan catatan itu cara bisa dibuat-buat Dinda. Kalau ayat Alkitab bisa waduh, dibuat-buat. Bapak gereja ditolak Gurunda. Parah ini. Menghujat Kristen ini orang. Menghujat yang ini Gurunda. pasti, ini yang jelas ini Matius 27 nih, Matius 27. Wah, penghujat ini Gurunda, penghujat ini. Penghujat ini Alkitab saya kok. Gimana sih lu? Aduh, Dinda. Gimana lah kamu mau dikasih pelajaran tapi kamu membantah aja terus. Lanjut Udah nggak Gurunda. bisa jawab, ditanya apa nggak bisa jawab. Oke. Gimana?
Kita selesai ya tema ini ya. Saya masih ada waktu sebentar ya. Nah, Dinda nggak jadi ke Pekanbaru, udah siap? sabar dulu. Sabar dulu. Sudah. Enggak. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semua itu. Akulah Tuhan Elohim. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Maka dengarkanlah perintahku. Jangan kau menghampiri seorang kerabatnya, yaitu kerabat siapapun di antaramu yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jangan kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Jangan kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia adalah hak ayahmu. Jangan kau singkapkan kemudian aurat ibumu, saudara perempuanmu, saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu. Jangan kau singkapkan istri dari saudara laki-laki ayahmu. Jangan kau singkapkan aurat menantumu perempuan dan seterusnya. Pertanyaan saya kepada saudara, berdasarkan ajaran Paulus, ajaran imamat ini masih berlaku atau tidak berlaku lagi? Jawab. Semua ajarannya di Alkitab berlaku. Ya. Cayu. Paulus mengatakan Kalau di tidak dalam berlaku, kitab ya udah Galatia hilangkan 2. aja. Sabar, Paulus mengatakan di dalam kitab Galatia 2 bahwasanya Berapa tadi Galatia? Coba kamu baca. Galatia 2 nomor 21. Ya. Bentar. 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Larangan-larangan tadi ini benar atau tidak menurut saudara? Ini benar dilakukan atau tidak? Jangan melakukan ini, jangan begini. Ini benar tidak? Benar. Lah, kata Paulus apa? Kalau kamu menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang betul? Baca baik-baik dulu. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Yang tadi itu larangan-larangan itu kebenaran atau bukan? Kebenaran. Nah, berarti kematian Kristus sia-sia atau tidak? Sebab sekiranya kebenaran turun Taurat, maka sia-sialah hukum Taurat. Kematian Kristus. Gimana lah kamu ini? Sebelum Yesus datang, hukum Taurat itu masih berlaku. Udah. Iya. Berat. Berarti setelah Yesus datang, perintah larangan ini jangan ini nggak berlaku lagi kan? Sekarang Yesus mengajarkan kasihlah sama manusia, kasih semua. Yang tadi itu masih berlaku hanya atau tidak? Hanya 2 diminta Tuhan sekarang, Dinda. Yang tadi itu berlaku atau tidak? Yang mana? Yang mana? Ular beludak. Yang tadi itu loh. Yang di imamat, jangan kau singkapkan, jangan kau singkapkan aurat. Berlaku. Itu kan sebelum Yesus datang ke dunia. Masih berlaku. Masih berlaku. Sebelum datang Yesus ke dunia itu, Dinda. Yang sekarang ini, yang kutanya sekarang ini, berlaku atau tidak berlaku lagi? Setelah Yesus datang, udah diganti hanya 2 sekarang 2. Berarti ini tidak berlaku lagi. Sekarang kasih mengasihi antara menantu dengan mertua. Cayu. Masuk sekarang dikasih Tuhan hanya 2, kasih sama manusia. Sekarang kasih mengasihi antara laki dengan laki. Dan sekarang kasih mengasihi antara cewek dengan cewek. Vertikal dan horizontal. Makanya dilambangkan dengan salib. Sesanya kisambalo. Dengar kita ngomong, dengar.
salib itu. Kalau di horizontal dan Indonesia, memang kalau vertikal. kalian di Indonesia ini, kadang kalian dikelilingi oleh umat Islam yang menjaga hubungan kekerabatan, yang menjaga hubungan mahram, kalian ikut-ikutan. Tapi kalau di luar sana, di tempat kalian mayoritas, tak ada batasan. Itu saling mengasihi satu sama lain. Maksudnya nggak ada batasan gimana, Dinda? Tadi Anda mengatakan larangan-larangan ini sudah tidak berlaku lagi. Setelah Yesus Larangan-larangan datang. ini sudah nggak zaman lagi. Iya, sekarang kan nggak berlaku lagi. Berarti Iya. kalau sudah tidak berlaku lagi larangan ini, berarti sudah diperbolehkan. Asik, alamak. Pantas aja mereka mengatakan cukup satu istri. Kenapa? Maksudnya di rumah cukup satu, tapi di luar masalah generasi. Bertobatlah Dinda. Ini parah nih. Ini dia, ini parah nih, parah. Tenang. Soy. Ternyata larangan-larangan ini udah nggak Ini berlaku soalnya yang lagi. ditunggu-tunggu. Ini Kapan parah nih. kamu mengharapkan ini masih berlaku, maka sia-sialah kematian Kristus di atas tiang salib. Ayo, Itu- pilih mana? itu Kalian makanya. bebas melakukan. Tunggu. Horizontal dan Pilih vertikal. mana? Kalian bebas. Tunggu. Kalian Oke. bebas melakukan kemaksiatan sesama jenis atau lawan jenis, atau sia-sia kematian Yesus. Pilih mana? Yang apa pertanyaannya coba? Kalian bebas, sorry. Kalian bebas melakukan kemaksiatan plus kematian Yesus menghapuskan dosa-dosa kalian. Atau pilih mana? Ini berlaku tapi sia-sia kematian Yesus. Mana yang kalian pilih? Tidak dua-duanya. Bebas nge-seks? Tidak dua-duanya. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kok nggak bisa? Kamu bebas nge-seks dengan siapa saja. Tetapi ada Yesus sebagai penebus dosamu, atau kamu tidak bebas nge-seks berdasarkan Imamat 18 dan Yesus tidak sia-sia. Tapi ya oke. Plus jadi 2 lawan 2 ini ceritanya kan. Ya, Kamu bebas nge-seks. Kamu bebas nge-seks, ada Yesus yang mengampuni dosamu. Tetapi kamu tidak bebas nge-seks, Yesus tidak menebus dosamu. Mana kamu pilih? Tidak dua-duanya. Mati mijang masalah generasi. Inilah awal kehancuran Ya, tidak agama dua-duanya. Anda. Kalau Ajaran Anda tidak Kristus bisa memilih itu, 2 bebas. Kalau 2 di kamu antara udah ajaran berbuat ini. dosa, jangan kamu ulangi lagi, itu dikatakan. Oh, tidak ada itu. Enggak ada. Kok diulangi lagi. Enggak ada itu, Bang. Udah dikasih Nggak ampunan, ada, diulangi nggak ada. lagi. Kok enggak Itu enggak ada itu, enggak ada. Itu enggak ada. Kamu bukan hamba lagi. Ngapain kau taat lagi pada aturan? Dinda, kamu percaya enggak saya sahabat dikatakan dalam kitab? Apa? Bukan anak lagi, bukan hamba lagi, tapi sahabatnya Tuhan. Percaya enggak? Iya, saya percaya. Nah, itu. Paulus mengatakan itu di dalam Galatia 3, Galatia 4 nomor 7, kamu bukan lagi hamba Tuhan, kamu itu adalah anak Tuhan. Sahabat. Ya, tapi Tuhan mana yang punya anak kayak kalian ini yang bebas nge-seks boleh? Di mana kita nge-seks? Enggak ada. Loh, ini dalilnya Imamat 18. Jangan kamu kau mendekati aurat istri ayahmu. Jangan kau mendekati, kan? membuka. Jangan. Jangan. Nah, ini masih berlaku. Ini masih berlaku. Berlaku. Berarti sia-sia kematian Yesus. Astaga, gimana aku jelaskan biar kamu paham ya? Tadi Galatia 2 nomor 21. Galatia 2:21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau kau baca Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat. Jadi ini harus kau lepaskan semua. Perintah, larangan-larangan ini harus kau lepaskan supaya boleh, Yesus bermanfaat. boleh semuanya Kalau gitu, kamu boleh masih semuanya. mengikuti hukum larangan ini, maka percuma Yesus mati. Apa? Jadi kita boleh melakukan semuanya, jangan ini, jangan ini. Boleh. Semua. Boleh. Itulah Boleh. ajaran sesat itu namanya, boleh semua. Boleh kamu lakukan itu. Karena kalau kamu mengharapkan, loh.
Paulus yang Gimana mengatakan lah? itu. Gimana Kalau lah kamu masih pembuktianmu mengharapkan gitu? kebenaran. Loh. Kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, ya, maka sia-sialah kematian Kristus. Maka kenapa kamu tidak mau melakukan jangan ini, jangan itu? Kenapa? Karena kamu berharap kebenaran itu ada di situ. Itu perintah Tuhan kan? Perintah Tuhan pasti kebenaran. Nah, karena kalau kamu masih menganggap itu adalah firman Tuhan, maka kamu menganggap itu sebuah kebenaran. Kamu belum paham itu, Dinda. Belajar lagi ya. Harus belajar privat. Biar kamu paham masalah itu. Coba kau baca Galatia 4. Galatia 5 coba kau baca. Oke, apa itu dibilang di situ? Coba Galatia kau 5 baca ayat? Galatia 5. Ayat Nomor 4. Ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Itu bukan? Iya. Coba kau baca. Udah Iya. saya baca. Nah, coba kau baca. Udah saya baca tadi. Saya tidak dengar, jaringan saya nggak bagus di sini. Waduh. Galatia 5 ayat 4. Oke. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Tadi larangan-larangan tadi itu masih benar menurutmu? Itu maksudnya dibenarkan dari hukum Taurat, Dinda. Makanya saya bilang kamu harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Ular apa yang merasuki dirimu? Di situ dalilnya sangat jelas. Ya, kamu akan lepas dari kasih karunia. Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu masih menjalankan yang tadi, berarti kamu munafik. Paulus membebaskan kamu dari segala hal. Di dalam Efesus 5, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus Kristus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ayo. Oke, bentar. Aku jelaskan Galatia 5 ayat 4 ini artinya keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui usaha manusia untuk menaati bukan dari Taurat. Hukum Taurat. Bukan Ya, dari Taurat betul, yang tadi. betul. Berarti yang tadi kan sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita hanya mengimani kepada Yesus. Nah, itu yang penting imani Yesus Tuhan. Rudal dibawa bisa nembak kemana aja. Bukan itu artinya, Dinda. Gimana? Gimana ceritanya? Kamu paham kayak Gimana gitu? ceritanya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala larangan, perintah, ketetapan yang ada di dalamnya. Bentar, Efesus berapa? Termasuk imamat enggak? Efesus 5. Efesus 2 nomor 15. Dua. Bentar. 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Betul kan? Yesus datang itu untuk membatalkan hukum Taurat. Baca terus. Dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Imamat tadi untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Iya, baru di dalam dirinya dan dengan ini mengadakan damai sejahtera. Gitu loh. Ngerti. Sekarang iya, ngerti. Yang tadi itu masih berlaku nggak atau batal? Yang tadi apa? Yang hukum Taurat. Iya, masih berlaku nggak? Kan ditanya hanya untuk melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Makanya keduanya dijadikan jadi satu. Jujurlah padaku. Kok bila kau tak mau jujur. Ini parah.
Parah ini, parah ini, parah. Aduh, parah ini, parah. Masya Allah. Jadi saudara-saudara Kristen di Indonesia itu belum ada seusia 100 tahun mereka eksis. Tapi di barat sana, Bung, sudah 2000 tahun. Coba kau lihat pola kehidupan mereka. Hubungan mereka sesama jenis dan lawan jenis. Baik itu ayah ke anak, anak ke ayah, baik itu saudara dengan saudara, ayah ke ponaan, kemudian dan seterusnya. Anda lihat bagaimana kehidupan seks mereka. Kenapa? Mereka lebih dulu mendapatkan ilmu ini daripada kalian. Kalian tidak bisa mempraktikkan ini leluasa. Kenapa? Kalian dikelilingi oleh umat Islam yang memelihara ajaran mahram. Oh lala. Iya, itu Anda harus akui, saudara. Maksud Itu Anda harus akui. gara-gara ajaran kami jadi baik gitu. Bukan jadi baik kalian itu enggak. Kalian malu-malu melakukan, malu-malu mempraktekkan isi Bible di Nusantara ini. Bukan Malu-malu. tadi, pernyataan Karena tadi, kalian dikelilingi maksudnya. oleh mayoritas Islam yang memelihara Pernyataan tadi. hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan kekerabatan, hubungan aurat. Itu kalian malu. Bukan Kalau di barat tadi. sana, Bung, Gimana kalau di sih? barat sana, Bung, kalau di barat sana, Bung, itu sudah tak ada batasan, Bung. Tak ada batasan berpakaian. Anda pernah lihat kan di YouTube orang pawai telanjang tanpa satu helai benang pun, laki perempuan tua muda ya kan, berjalan. Belum lagi mereka berpesta sesama jenis telanjang bulat, banyak orang di situ. Mereka viralkan. Kenapa? Kan nggak malu Itu lagi. yang Apa kita yang mau jaga, membatasi Dinda, mereka? supaya jangan masuk Nah, itu yang kita Indonesia. jaga. Iya. Makanya tetaplah, Makanya ada makanya agama. Indonesia harus tetap mayoritas, harus mayoritas terus Islam di Indonesia. Bukan masalah Karena itu. kapan? Itu yang Oh kita iya jelas jaga. dong. Karena Bukan, mereka Ustaz. melakukan karena tidak ada lagi larangan dalam agama mereka. Itu yang kita Mana jaga larangannya supaya lagi? budaya barat itu tidak masuk ke negeri kita. Bu, gitu itu loh. bukan budaya barat. Itu bukan budaya barat. Itu adalah budaya yang berdasarkan atas keyakinan mereka. Mereka boleh melakukan apa saja. Ini parah. Karena nih, ada parah, Yesus. Oh. Itu bukan Karena ada ajaran Yesus itu, sebagai Dinda. pengkami. Bukan ajaran. Bagaimana ceritanya? Anda sendiri yang membaca tadi. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Betul. Taurat. Hukum Taurat itu mengatur pakaian. Hukum Taurat itu mengatur kekerabatan. Hukum Di Taurat mana itu dia mengatur mengatur seks. pakaian? Di mana? Hei, ajaran Kalau orang Yahudi berzina itu ada. bertudung. Janganlah kamu Ajaran berzina bertudung ada. itu ajaran mereka. Ajaran menutupi aurat itu ajaran orang Yahudi. Mereka diajarkan kemudian ketika mereka ingin Dinda. masuk ke bait suci, diajarkan mandi tahir, diajarkan mandi junub, Hukum diajarkan Taurat itu ada berwudu, berapa? diajarkan Coba saya tanya sujud. dulu. Dan Hukum Taurat itu itu ada berapa? tidak lagi diberlakukan oleh Kristen. Kenapa? Hukum Taurat itu ada berapa, Karena Dinda? i- karena karena hukum Taurat itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran Yahudi. Iya, saya tanya hukum Itu Taurat bukan ada ajaran berapa? Kristen itu. Larangan-larangan tadi itu sebenarnya bukan berlaku untuk orang Indonesia. Jangan begini, jangan begitu. Itu ajaran untuk orang Yahudi. Sebenarnya tanpa Paulus pun ajaran itu tidak berlaku bagimu. Ini Dinda hukum Taurat Bebas nih. kalian Nggak itu. Tidak ada diajarkan berpakaian di sini, Dinda. Jangan ada Alamak. Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung. Jangan menyebut nama Allah. Terus Allahu kata Akbar. hormati ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina ada. Nih, jangan berzina. Mana tadi ayat ke titah ke-7, Taurat ke-7. Mana dia? Ini. Jangan berzina ada. Bukan pakaian diatur, jangan berzina. Beda. Gitu loh. Makanya Masa saya sih? bilang ini ke-8, ke-9. Jangan mengucap dusta, jangan Saudara. mengkhianatkan sesama rumahmu. Ini hukum Taurat. Saudara. Makanya saya bilang kita jaga budaya kita Indonesia ini supaya jangan budaya barat itu jangan masuk ke negeri kita. Itu saya bilang. Makanya adanya perlu agama, tata kerama, sopan santun. Bukan karena masalah hukum Tauratnya. Hukum Taurat tidak ada mengajarkan berpakaian. Jangan berzina. Siapa iya. bilang? Siapa bilang? Di Hukum situ Taurat jelas itu hanya sekali. ada 10. Jangan kau singkap aurat, artinya pakaian. Di Pakaian mana, Dinda? itu Tidak ada. Di Taurat ini tidak ada. bahkan Taurat itu ada perintahnya. 10.
Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak dan jangan ketoburi ladangmu dengan dua jenis benih. Ini Dinda. Jangan pakai pakaian dibuat dari dan seterusnya. Itu Sepuluh diatur Taurat. dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Nih, Mereka 10 diatur Tauratnya. cara berpakaian. Cara Jangan berpakaian menyebut aja pada mereka diatur. Ini Dinda. Jadi nggak boleh kau dibaca. singkapkan aurat-aurat dan seterusnya. Ini. Ya. Tidak Bahkan ada di orang dalam Yahudi pakaian itu sini. dipelihara agar mereka itu menjaga kumis-kumisnya, menjaga jenggot-jenggotnya. Orang Yahudi itu dijaga semua. Oke? Bahkan mereka dilarang bertato, jangan kau merusak kulitmu, jangan kau merusak kesucian anak perempuanmu dan seterusnya dan seterusnya. Mereka diajarkan tata krama, diajarkan tentang Dinda. apa yang Jangan sama di musibah Islam Pak. gitu loh. Ini titah kedua ini ya. Jangan ada pada Allah lain. Itu hukum yang diterima Musa ketika dia kemudian di Gunung Sinai. Tetapi Nah, ketika berbicara mengenai pelanggaran dan aturan-aturan, Nabi Musa itu diperintahkan untuk dia mengajarkan cara-cara hidup baik dalam keadaan dia berdiri, duduk, tidur dan seterusnya. Itu diajarkan itu. Dikatakan dia ini berpakaian. Seluruhnya itu sudah tidak berguna lagi. Kenapa? Karena sudah dibatalkan katanya. Dibatalkan. Makanya Karena Paulus mengatakan bahwa kamu jangan lagi mau diatur ketetapan-ketetapan seperti itu. Kalau kau masih mau diatur, berarti Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Kau lepas dari kasih karunia. Begitu saudara-saudara. Jadi yang tadi itu masih berlaku atau sudah berlaku lagi? Kan udah saya Nggak baca. berlaku tadi. lagi. Iya, kan udah saya baca. Nggak berlaku lagi kan? Nah, itulah dia. Nah, ini kira-kira Paulus ini benar nggak mengajarkan itu? Kenapa tidak benar? Ya benar lah. Nah, berarti kamu membenarkan ajaran seks bebas kalau begitu. Jelas. Loh, Kalau saya tidak membenarkan Gimana sih? itu berarti saya tidak percaya dengan Yesus lah. Kan gitu. lah, ini bukan masalah Yesusnya. Kalau Ya kamu percaya iyalah. kepada Yesus, berarti kau harus melepaskan Karena ajaran seks Hukum bebas. Taurat yang dua itu datang setelah Yesus ada. Kalau saya tidak Saudara, percaya itu, kalau Taurat yang kau dua itu berarti percaya- saya tidak percaya Yesus. Kalau kamu percaya Yesus berdasarkan pengajaran Paulus, kamu harus melepaskan larangan seks bebas tadi. Di mana Harus kau lepaskan dikatakan bisa seks bebas di mana, Dinda? Enggak ada di Alkitab dikatakan. Itu jelas tadi dikatakan jangan kau singkapkan auratnya ini, jangan kau singkapkan uratnya ini, jangan kau singkapkan auratnya ini. Itu larangan untuk jangan seks bebas. Tapi Paulus mengatakan kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari larangan-larangan itu, maka kamu lepas dari kasih karunia. Sia-sia kematian Yesus Kristus kalau kamu masih menjaga yang tadi. Dengan kata lain, lu harus Disuruh melakukan kayak seks gitu, Dinda. bebas karena tak ada lagi perintah. Bukan berarti Karena perintah-perintah bisa Tuhan. melakukan itu. Gimana sih? Siapa bilang? Siapa bilang? Paulus mengatakan kamu Hukum ini Taurat adalah itu orang-orang sekarang ada merdeka. dua. Hei, Cuma saudara. bukan dibolehkan itu berzina. Di mana kita dibolehkan buat zina atau apa tadi? Menginginkan Saudara. anak perempuan gitu. Enggak ada. Saudara, Hmm. Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 5 nomor 13. Apa dia katakan? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka. Merdeka dari apa? Dari larangan Taurat. Kamu itu orang dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Galatia 5 Itu. ayat berapa tadi, Dinda? Nomor 13. 13. Alamak. Bentar. Saudara-saudara, Nah, kau bacalah itu. kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah Merdeka kamu dari apa? Bentar dulu. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Paham? Paham kan? Loh, iya paham. Kamu ini adalah orang merdeka. Sabar. Kamu ini adalah orang-orang yang merdeka. Iya, Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Apa kehidupan dalam dosa itu? Bukan Dia bukan berzina diajari itu berdosa. tadi. Ya. Oh, Ini tidak kan dia ada bilang. lagi dosa di Itu kan dalam diajarkan, jangan kita melakukan dosa. saudara. Dengar, Anda pahami baik-baik itu dalilnya. Yang disebut dosa itu adalah melakukan yang tadi itu.
Kalau kau melakukan itu, kamu bebas melakukan itu. Karena kau bukan lagi hamba. Kamu tidak tunduk lagi pada perintah hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Itu dalilnya tuh. Tetapi janganlah Galatia kamu 5. menggunakan kemerdekaan itu. Iya, Galatia 5 nih. Galatia 5 Apa itu? ayat berapa tadi? Ayat 13 kan? 13, iya betul. Nih. Nah, bacalah nih. Ya. Saudara-saudara, memang Iya, kamu saya ngerti. Justru saya yang ngajarin ente, kok kamu yang balik ngajarin saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya janganlah kamu Karim. menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk melakukan dalam dosa. Kan sudah diajarkan Kamu jangan pula berbuat yang dosa. Gimana Loh, sih? dosa itu sudah tak ada lagi, Cak Ayu. Iya, astagfirullahaladzim, ya Allah, Jadi ya Karim. maksudmu Di maksudnya Kristen kita itu bebas buat dosa gitu. iya. Lah iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Di Kristen itu Agama mana coba? Bentar. Tolong Agama tunjukkan mana kepada mengajarkan saya. berbuat Sabar. Tolong tunjukkan kepada saya. Tolong tunjukkan kepada saya untuk Kristen larangan Tuhan agar Kristen tidak berzina itu tertulis di mana? Ayo. Bentar. Nah, silakan. Keluaran 20 ayat 14. Hah? Keluaran 20 itu untuk Kristen. Itu untuk Kristen. Iya. Gimana? Saya tunjukkan ayatnya, kamu nggak terima. Aduh, Saudara, kalau kamu itu cerdas, pintar, bukan ular beludak, tadi Paulus mengatakan kamu keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kenapa kau lari ke Taurat? Itu satu. Yang kedua, Taurat itu adalah hukuman, aturan, hukum bagi Bani Israel. Bukan bagi Kristen. Sementara yang saya tanya adalah untuk Kristen. Yang ketiga, dengar nih. Galatia 5 nomor 13, di situ tidak ada dosa. Oke, bentar. Tetapi janganlah kamu mempergunakan, sabar. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan daging. Jadi kamu bukan menganggapnya dosa. ajaran Kristen itu ajaran sesat, gitu ngajarin jahat. Di mana agama Paulus ngajarin jahat? Saudara Paulus yang mengatakan itu Agama tadi di itu, awal kok. Dinda, tidak ada ngajarkan jahat. Astagfirullahaladzim. Agama itu Astagfirullahaladzim. mengajarkan untuk Paulus kebaikan sendiri. semua agama. Kamu istirahat, saudara. Kamu istirahat. Host, diturunkan orang ini. Dia sudah mulai gila. Di mana agama tidak yang mengajarkan kesesatan? Loh, tadi di awal Paulus sudah mengakui kalian dijerat dengan kesesatan. Masih juga. Galatia 5 nomor 13 itu penipuan lembaga kalian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan ya layanilah seorang akan lain oleh kasih. Ada nggak kata dosa di situ? Ada nggak yang bisa buka kamera? Dinda Ardiansa. Ada yang bisa buka kamera? Bang Ardi. Masih di jalan, Gurunda, izin. Masih di jalan. Ya. Ustadz Alip, udah sholatnya Ustadz Alip? Oji. Ustadz. Bang Kores, masih Bang ibadah. Kores. Masih ibadah. tidur. Enggak, Kores monitor. Galatia 5 itu teman-teman, Galatia 5 itu di data 13-nya terjemahannya sebenarnya gini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk bebas merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kebebasan itu sebagai kesempatan untuk apa? Untuk daging, untuk fisik, untuk sifat kemanusiaan, untuk sifat keduniawian. Tidak ada dosa di situ. Jadi mereka ini orang-orang merdeka. Jadi larangan-larangan tadi itu, itu tadi yang saya katakan, mereka kalau masih mengharapkan larangan itu masih malu-malu melakukan jangan ini, jangan itu. Mereka lepas dari kasih karunia dan sia-sia kematian Yesus Kristus. Mereka ini orang merdeka, teman-teman.
Mereka ini adalah orang-orang merdeka. Mereka orang-orang yang tidak lagi dikenai hukuman, aturan, jangan begini, jangan begono. Kenapa? Karena mereka ini bukan hamba lagi. Mereka sudah menganggap diri mereka ini adalah Tuhan, alias anak Tuhan. Begitu saudara-saudara.